Bab 991 mengejar. Cahaya merah tua memenuhi kedalaman gurun. Melihat gurun pasir yang terbentang sejauh mata memandang, ujungnya akhirnya mulai terlihat. Di ujungnya ada cahaya merah besar yang menyelimuti. Itu adalah penghalang yang terbentuk secara alami yang memisahkan langit dan bumi. Suhu cahaya merah tua jelas sangat tinggi, dan saat kilau menyebar, itu telah menyebabkan ruang terdistorsi, seolah-olah ingin membakar semua yang ada di dalamnya. Cahaya merah yang menyebar di gurun tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penghalang merah ini. Pada saat ini, ada beberapa siluet yang berdiri di langit di depan penghalang merah dan wajah mereka agak tidak enak dilihat saat mereka melihat penghalang merah. Ini adalah penghalang yang mengarah ke tingkat kedua. Berdiri di depan, Zhong Teng berdiri di langit, berpegangan pada payung emas yang memiliki seekor naga emas yang melebarkan sayapnya, yang meniadakan sebagian besar penghalang merah. Namun meski begitu, seluruh tubuhnya dipenuhi butiran keringat dan kulitnya sangat kering. Bahkan wajahnya berubah menjadi merah tidak normal. Di sudut lain wilayah ini, Mo Feng, Han San dari klan Badak Iblis dan Sukun dari klan Gajah Langit telah tiba dan mereka melihat penghalang merah tua di depan mereka dengan ekspresi muram. Mereka secara alami dapat merasakan betapa sulitnya bagi mereka untuk melewati penghalang merah ini. Suhu tinggi adalah sesuatu yang bahkan mereka tidak berani meremehkannya. Jika mereka ceroboh, mereka mungkin akan kehilangan lapisan kulitnya. Di belakang mereka, masih ada beberapa seberkas cahaya yang terbang, tetapi menghadapi penghalang-penghalang merah ini, tidak ada yang berani masuk untuk saat ini. Namun, penghalang merah tua itu sepertinya hanya menyelimuti radius 1000 kaki. Jika itu pada waktu normal, hanya perlu sekejap mata bagi mereka untuk menempuh jarak ini. Tapi di tempat ini, 1000 kaki mirip dengan jalan kematian, yang membuat mereka merasa takut. Keheningan di wilayah ini berlangsung lama, sebelum semua orang memutuskan untuk tidak tinggal lebih lama lagi. Zhong Teng adalah orang pertama yang menggertakkan giginya dan tidak berbicara sepatah kata pun. Tubuhnya berkembang dengan kilau emas dan sepasang sayap emas terbuka di belakangnya. Di permukaan tubuhnya, lapisan bulu emas mulai muncul yang menyelimutinya seperti baju besi. Setelah menggunakan pertahanan ini, Zhong Teng masih tidak yakin, tetapi dia melemparkan payung emas di tangannya. Saat cahaya keemasan berkedip, kilau keemasan menyelimutinya. Setelah memperkuat dirinya dengan lapisan pertahanan, baru saat itulah Zhong Teng merasa yakin dan dia melangkah ke cahaya merah tanpa ragu-ragu. Teseses, cekak. Pada saat itu ketika dia melangkah ke cahaya merah, wajah Zhong Teng langsung terdistorsi sebagai awan asap putih naik dari tubuhnya. Bahkan lapisan bulu emas sudah mulai meleleh pada saat ini. Rasa sakit yang hebat telah membuat Zhong Teng merasa seperti kulit kepalanya meledak. Bagaimanapun, Zhong Teng adalah seorang jenius dari klan Rock Langit. Jadi dia secara alami tidak akan mundur dengan mudah, karena dia telah mengaktifkan semua pertahanannya dan menyerang ke arah cahaya merah. Di belakangnya, ketika Han San dan Sukun melihat adegan ini, mereka tidak ingin membiarkan Zhong Teng melewatinya, jadi mereka mengeluarkan berbagai cara mereka, membentengi diri dan menyerbu juga. Arg! Tapi ternyata, ada seseorang yang meremehkan cahaya merah itu. Segera setelah mereka melangkah ke dalamnya, mereka mengeluarkan jeritan setelah dibakar. Saat asap putih naik, rasanya seperti terbakar. Meskipun seluruh tubuhnya tidak terbakar, energi spiritual di tubuhnya telah meredup dan dia jelas terluka parah. Keributan ini telah menyebabkan hati Han San dan yang lainnya menggigil dan mereka menjadi lebih berhati-hati, memperlambat kecepatan mereka saat mereka mencoba bergerak melalui cahaya merah. Sementara Zhong Teng dan yang lainnya perlahan-lahan bergerak melalui cahaya merah, mereka tiba-tiba melihat ke kejauhan di belakang mereka dan alis mereka menyatu dengan ringan. Pada saat itu, mereka merasakan fluktuasi energi spiritual yang aneh menyebar. Apakah seseorang datang? Sepertinya Zhong Teng, Han San dan yang lainnya telah mencapai akhir level pertama. Selama mereka bisa menahan ini, mereka akan bisa naik ke level kedua. Pada saat ini, semua orang di luar pagoda pemurnian tubuh tenggelam dalam diskusi saat mereka menyaksikan titik-titik cahaya melambat. Tapi mereka tidak khawatir, karena Zhong Teng, Han San dan yang lainnya semuanya jenius dari klan mereka, jadi mereka datang dengan persiapan yang baik. Selama mereka berhati-hati, itu harus menjadi kepastian bagi mereka untuk naik ke tingkat kedua. Sementara semua orang memperhatikan Zhong Teng dan yang lainnya, seruan tiba-tiba terdengar, Mu Chen itu telah meningkatkan kecepatannya.
Semua orang terkejut dan telah mengalihkan pandangan mereka dan melihat bahwa titik cahaya yang perlahan berjalan di belakang yang lain mulai bertambah cepat. Akhirnya pindah. Tetapi pada saat dia mengejar mereka, sisanya mungkin akan berada di tingkat kedua. Pencapaian seperti itu, jangan menyebutkan tentang mendapatkan peluang apapun. Ketika Liu Qing dari klan Rock Langit melihat pemandangan ini, dia mengejeknya. Ketika dia selesai berbicara, keributan pecah di sekitarnya dan banyak ahli memiliki perubahan dalam ekspresi mereka. Itu karena mereka bisa melihat titik cahaya bergerak dengan kecepatan yang luar biasa. Itu melaju menuju akhir tingkat pertama dengan sangat cepat sehingga siksaan panjang di tingkat pertama sepertinya tidak lagi menghalangi dia. Kecepatan yang sangat cepat, dia bahkan lebih cepat dari Zhong Teng dan yang lainnya. Menurut kecepatan ini, dia mungkin akan segera menyusul Zhong Teng, Han San, dan yang lainnya. Bagaimana mungkin, dia tidak takut dengan siksaan di tingkat pertama dengan melakukan perjalanan dengan kecepatan ini. Seruan tak henti-hentinya bergema dan semua orang memiliki ketidakpercayaan di wajah mereka. Mereka tidak menyangka bahwa orang yang praktis mereka tinggalkan akan tiba-tiba menjadi begitu perkasa pada saat ini. Wajah Liu Qing menjadi pucat karena keributan dan tatapannya tertuju pada titik cahaya yang bergerak cepat sebelum menggertakkan giginya. Apa gunanya bepergian begitu cepat? Pada akhirnya, dia masih tidak akan bisa melewati penghalang pertama. Di sudut lain, Nine Nether dan Mo Ling merasa sangat lega. Karena itu masalahnya, Mu Chen masih memiliki kesempatan untuk berjuang dengan yang lain. Hanya saja mereka tidak tahu apa yang dilakukan orang itu ketika dia bergerak seperti siput. Di bawah perhatian semua orang, titik terakhir, yang tertinggal, dengan cepat mengejar 9 titik cahaya lainnya. Di penghalang besar cahaya merah, Zhong Teng dan yang lainnya bergerak dengan hati-hati dengan lapisan pertahanan yang menutupi mereka, menghalangi energi pelarutan cahaya merah yang menakutkan. Dan pada saat ini, wajah mereka tiba-tiba berubah dan mereka tiba-tiba menoleh ke belakang. Mereka terkejut melihat siluet terbang dari langit yang jauh. Hanya dalam 10 napas aneh, dia sudah berada di luar penghalang merah. Kecepatan siluet itu membuat mereka terkejut. Siapa yang begitu berani melakukan perjalanan begitu cepat di bawah cahaya merah yang menakutkan, tidakkah dia takut dibakar menjadi abu? Itu, saat banyak tatapan melesat, pupil mereka tiba-tiba berkontraksi. Siluet itu berangsur-angsur hilang dan sesosok muda muncul di depan pandangan mereka. Itu bocah manusia itu. Ini sebenarnya Mu Chen. Murid Zhong Teng berkontraksi dan matanya menjadi lebih gelap. Pada saat yang sama, dia merasa sedikit tidak percaya. Bagaimana Mu Chen berhasil mengejar dalam waktu sesingkat itu setelah diguncang oleh mereka. Kecepatan ini adalah sesuatu yang bahkan lebih rendah darinya. Ketika Mo Feng melihat adegan ini, dia merasa lega di hatinya. Mu Chen benar-benar orang yang membawa kejutan demi kejutan. Jadi bagaimana jika dia berhasil menyusul? Cahaya merah tua di sini beberapa kali lebih kuat daripada cahaya di luar. Dengan fisik manusia, dia akan dihancurkan oleh cahaya merah jika dia berani masuk. Seseorang dengan dingin mendengus di dalam hati mereka. Jelas, orang itu tidak berpikir bahwa Mu Chen akan berani memasuki penghalang cahaya merah. Lagi pula, bahkan mereka harus menggunakan beberapa pertahanan sebelum mereka perlahan-lahan bisa masuk. Namun, saat mereka mendengus dingin, Mu Chen dengan ringan tersenyum di luar penghalang merah, sebelum dia melangkah ke cahaya merah di bawah banyak mata yang melebar. Dia hanya mencari kematian. Dia benar-benar berani masuk berdasarkan tubuh fisiknya, bahkan tanpa menggunakan energi spiritualnya. Ketika mereka melihat bagaimana dia bergerak, beberapa orang telah melebarkan mata mereka dan menunggu Mu Chen mati. Mendesis. Ketika Mu Chen melangkah ke cahaya merah, suhu yang menakutkan segera terkorosi, yang membuatnya merasa seperti tercekik saat asap putih segera naik di permukaan tubuhnya. Kulitnya terbakar dan hancur saat suara mendesis bergema, membuat rambut seseorang berdiri dari tubuhnya saat dia dibakar. Rasa sakit yang mengerikan telah mendatangkan malapetaka sekali lagi. Wajah Mu Chen langsung berubah, tapi dia segera menarik sudut bibirnya. Cahaya merah jelas lebih sombong daripada di luar. Namun, ketahanannya terhadap cahaya merah telah sangat diperkuat selama periode tubuhnya terbakar sebelumnya dan kemampuan beradaptasi yang kuat dari fisik naga Phoenix. Karena itu, ketika dia mengangkat kepalanya, dia dengan lembut tersenyum ketika dia melihat tatapan kasihan dan mengejek itu. Tak lama kemudian,
Tato naga sejati di dadanya mengembara dan seluruh tubuhnya terasa seperti terbangun pada saat ini. Saat ototnya berkedut, itu menyerap energi cahaya merah yang masuk ke tubuhnya. Tubuhnya tampak menunjukkan tanda-tanda penguatan sekali lagi. Kabut putih yang memancar dari permukaan tubuh Mu Chen berangsur-angsur menghilang dan siluetnya muncul di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi. Mata Zongteng, Han San dan yang lainnya tiba-tiba berkontraksi. Pada saat ini, permukaan tubuh Mu Chen memancarkan cahaya keemasan dan kulitnya sebagus sebelumnya. Tidak hanya cahaya merah tua yang tidak menyebabkan kerusakan pada tubuhnya, tetapi juga memantulkan cahaya keemasan gelap yang aneh di permukaan tubuhnya. Cahaya merah larut yang kuat tampaknya tidak melakukan apapun pada Mu Chen. Bagaimana ini mungkin? Gumaman ketidakpercayaan bergema dari hati semua orang. Tapi pada saat ini, Mu Chen tidak bisa diganggu dengan keterkejutan di hati mereka. Dia perlahan mengepalkan tinjunya dan sudut bibirnya dengan lembut naik ketika dia melihat semua orang bepergian seperti kura-kura. Semuanya, sepertinya aku akan mengambil langkah maju kali ini. Setelah dia berbicara, dia tiba-tiba menghentakkan kakinya dan berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang berdesir. Dalam sekejap mata, dia sudah mengguncang Zongteng dan yang lainnya jauh di belakang. Saat semua orang melihat sosoknya yang melaju kencang, tatapan mereka tercengang dan tidak bisa pulih dari keterkejutan mereka untuk waktu yang lama. Bab 992 Pagoda Pemurnian Tubuh Tingkat Kedua. Di luar Pagoda Pemurnian Tubuh, keributan di sini telah berubah menjadi sangat sunyi dan wajah semua orang sangat tercengang saat mereka melihat layar di depan mereka. Berbicara secara akurat, mereka menatap titik cahaya di layar. Titik itu awalnya berada di akhir, tetapi dalam waktu yang begitu singkat, dia telah mencapai titik di mana 9 lainnya semuanya sangat dilampaui olehnya. Bagaimana mungkin? Mungkinkah level pertama ini tidak menghalangi Mu Chen? Seseorang berkata dengan tidak percaya saat mereka melihat Mu Chen melampaui semua orang setelah hanya beberapa menit. Selanjutnya, pada saat ini, dia sedang menuju tingkat kedua dari Pagoda Pemurnian Tubuh dengan kecepatan yang melebihi batas. Setiap orang memiliki kemegahan di wajah mereka dan mereka benar-benar tidak bisa berkata-kata pada pemandangan yang tidak normal ini. Mereka hanya bisa saling memandang dengan kebingungan dan keterkejutan di mata mereka. Di belakang mereka, 9 neter memiliki kemegahan yang mekar di matanya dan dia mengendurkan tinjunya yang terkepal. Jelas, dia sangat lega saat ini. Itu karena, jika kinerja Mu Chen di Pagoda Pemurnian Tubuh terlalu buruk, maka setelah acara ini, sesepuh di klan yang memiliki pendapat tentang dia akan menggunakan masalah ini untuk mencaci maki dia karena menyia-nyiakan kuota berharga Pagoda Pemurnian Tubuh. Meskipun dia bisa mengabaikan mereka, lengkingan orang-orang tua itu masih sangat mengganggu. Kakak Mu Chen sangat tangguh. Mo Ling berseru kagum dari lubuk hatinya. Dengan kultivasi di Sixth Grade Sovereign, dia seharusnya menjadi yang terlemah di antara para jenius di pagoda. Namun penampilannya bisa dibilang sebagai puncak kesempurnaan. Nine Nether dengan ringan tersenyum saat dia mengalihkan pandangannya ke sudut lain. Beberapa ahli dari Skyrock Clan semuanya memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang, terutama Liu Qing. Wajahnya berganti-ganti antara hijau dan putih, yang sedikit terdistorsi. Jelas, dia sangat terkejut dengan perubahan mendadak di Pagoda Pemurnian Tubuh. Merasakan tatapan Nine Nether, wajah Liu Qing menjadi lebih pucat, sebelum dia menggertakkan giginya. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Ini baru level pertama dan saya tidak percaya dia masih akan seberuntung itu. Bahkan dengan perubahan mendadak di pagoda, dia jelas tidak benar-benar berpikir bahwa Mu Chen memiliki kekuatan yang melampaui 9 jenius lainnya. Dia hanya menganggap Mu Chen beruntung karena menggunakan cara tertentu. Ketika Nine Nether mendengar kata-katanya, dia tidak berbicara, karena dia tidak berminat untuk berdebat dengan Liu Qing mengenai masalah ini. Karena itu, dia menarik kembali pandangannya dan melihat ke layar dengan senyum tipis. Namun, sikap tidak repot-repot berdebat inilah yang membuat Liu Qing menggigil karena marah. Dengan cara ini, bukankah itu berarti dia sedang menjadi tikus? Aku akan melihat berapa lama kamu masih bisa bangga. Liu Qing menggertakkan giginya dan tidak lagi menatap Nine Nether. Dia mengalihkan pandangannya ke layar, dan memperbaikinya pada titik cahaya yang ada di depan dengan tatapan benci, mengutuk Mu Chen di dalam hatinya. Namun, kutukannya tidak sedikit pun efektif. Di bawah tatapannya yang agak memerah, titik cahaya itu masih secara bertahap menekan dengan kecepatan yang melebihi orang lain.
Dilihat dari kelihatannya, dia jelas akan menembus penghalang tingkat pertama dan memasuki tingkat kedua pagoda pemurnian tubuh. Di luar pagoda, mata semua orang terbelalak saat mereka menahan napas dan melihat ke layar. Di bawah tatapan ketat mereka, titik cahaya itu tiba-tiba menghilang di detik berikutnya. Ketika titik cahaya tiba-tiba menghilang, keributan terdengar di wilayah ini sekali lagi. Tetapi dengan sangat cepat, seseorang telah pulih dari keterkejutannya dan tiba-tiba mengalihkan pandangan mereka ke atas. Setelah itu, para ahli dari setiap klan tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Itu karena cahaya telah muncul di pagoda tingkat kedua dan titik cahaya itu berdiri sendiri di layar. Dilihat dari gelombang energi spiritual, itu jelas Mu Chen. Dia sebenarnya benar-benar berhasil melewati ujian level pertama dan menjadi yang pertama masuk ke level kedua. Selanjutnya, itu juga merupakan pembalikan, setelah tertinggal jauh di belakang. Penampilannya telah membuat banyak ahli tercengang, karena ini adalah pertama kalinya mereka melihat atau mendengar situasi ini. Di bawah keributan, wajah Liu Qing pucat dan dia menggertakkan giginya sampai-sampai suara berderit bergema. Ini adalah pagoda pemurnian tubuh tingkat kedua. Sementara dunia luar gemetar karena kaget, Mu Chen, yang telah melewati penghalang merah, melihat ke arah wilayah ini dengan tatapan penasaran sekali lagi. Dia muncul di atas panggung batu dan cahaya dari panggung telah menyelimutinya. Mirip dengan tingkat pertama, hanya saja di luar panggung batu ada tanah es yang tandus. Tanahnya berwarna biru langit dan cahaya biru redup menyebar di antara langit dan bumi. Cahaya biru tampaknya merupakan energi yang sangat dingin dan saat bersinar, bahkan ruang angkasa pun membeku. Selanjutnya, selain itu, ada angin kencang yang menusuk yang akan menyapu antara langit dan bumi. Anginnya sangat kencang sampai-sampai logam pun akan terpotong-potong. Mu Chen melihat tanah es yang tandus ini. Tapi bahkan sebelum dia melangkah ke dalamnya, dia sudah bisa merasakan betapa menakutkan dan sombongnya aura biru es dan angin kencang yang menusuk. Ketika keduanya bertambah, itu bahkan lebih ganas daripada cahaya merah tua dari tingkat pertama. Namun, justru agar dia bisa memperbaiki dan memperkuat fisiknya yang sudah kuat. Melihat dengan harapan di mata Mu Chen, dia duduk di atas panggung. Dia tidak segera melangkah keluar ke lapisan kedua, karena penghalang merah tua dari sebelumnya masih membuatnya merasakan sakit yang samar di tubuhnya dengan sisa cahaya merah tua. Dia harus menyerapnya sepenuhnya sebelum dia bisa memperkuat tubuhnya. Mu Chen menutup matanya dan cahaya merah samar-samar muncul di bawah kulitnya dan perlahan-lahan menyatu ke dalam tubuhnya, yang membuat tubuhnya lebih kuat dan hidup. Kultivasi ini telah berlangsung selama hampir 10 menit sebelum hatinya bergetar ringan dan dia membuka matanya, melihat ke kejauhan dan melihat ruang terdistorsi. Setelah itu, satu demi satu panggung batu muncul bersama dengan beberapa siluet. Namun, siluet itu semuanya berbeda, tetapi semuanya tampak sangat menyedihkan. Mereka semua memiliki asap yang membubung dari tubuh mereka dan daging mereka terkoyak. Jelas, mereka sangat menderita dari penghalang merah. Jadi, saat mereka muncul, mereka tidak dapat diganggu dengan hal lain dan segera duduk, merasakan luka dan kelelahan di tubuh mereka, dan melakukan yang terbaik untuk pulih sebelum mereka merasa sangat lega. Ketika mereka pulih, mereka segera melihat tanah es ini dan Mu Chen, yang jauh. Semua dari mereka memiliki kemegahan yang berbeda di mata mereka, beberapa mengandung rasa ingin tahu, beberapa dengan serius dan beberapa dengan niat membunuh yang samar-samar. Jelas, meja berbalik tiba-tiba Mu Chen dari sebelumnya telah membuat mereka merasa bingung. Mereka tidak bisa mengerti bagaimana Mu Chen bisa datang dan pergi seperti yang dia inginkan di penghalang merah. Dilihat dari kelihatannya, sepertinya level pertama tidak bisa menghalanginya. Tapi siapapun yang bisa berhasil di sana, bagaimanapun, adalah para jenius dari berbagai klan. Jadi mereka agak cerdik dengan kekuatan mereka sendiri dan menenangkan keterkejutan di hati mereka, sebelum melihat ke tingkat kedua dengan tatapan acuh tak acuh. Mata Mu Chen tetap tertutup sepanjang waktu, tidak memperhatikan orang lain. Dia sudah tahu bahwa dia akan puas selama dia bisa menembus ke tingkat kedua Sutra Naga Phoenix di pagoda. Adapun apa yang disebut, kesempatan kemampuan surgawi, dan artefak kuasa Sein, dia hanya bisa membiarkan mereka pergi untuk saat ini. Mereka yang memasuki Divine Beast Origin adalah para jenius dari berbagai klan di alam binatang spiritual, dan saat ini, meskipun hanya ada sebagian kecil dari mereka di sini, mereka semua adalah sosok yang tangguh. Meskipun dia tidak takut pada mereka dengan arai spiritual tingkat surga,
dia mengerti bahwa hanya 2 arah spiritual tingkat surga saja mungkin tidak dapat membantunya membantu Nine Nether dalam mendapatkan darah surgawi dari burung yang tidak mati. Karena itu, dia harus menerobos ke tingkat kedua Sutra Naga Phoenix. Pada saat itu, dia akan mampu menghadapi penguasa kelas 7 hanya dengan tubuh fisiknya saja. Kekuatan tubuhnya akan sebanding dengan Divine Beast dengan level yang sama atau bahkan lebih kuat. Saat pikiran beredar di hati Mu Chen, Zongteng, Han San dan sisanya di 9 tahap batu lainnya telah pindah sekali lagi. Mereka semua memiliki cahaya spiritual yang memancar dari tangan mereka, sebelum mengambil bentuk yang berbeda. Jelas, itu adalah harta yang aneh dan unik. Tatapan Zongteng dingin saat dia melirik Mu Chen dari jauh, sebelum menjentikkan jarinya. Kuali di tangannya telah menyala, sebelum nyala api hijau menyelimuti dirinya. Itu adalah Sheltering Flames, api aneh yang bisa menghalangi semua angin, yang bisa dia gunakan untuk mengatasi badai di sini dengan tepat. Aku akan melihat apakah kamu bisa mengejarnya kali ini. Zongteng mencibir, lalu dia tidak lagi ragu-ragu dan menyerbu keluar dari penghalang di bawah perlindungan kuali, berubah menjadi seberkas cahaya hijau saat dia melaju ke kejauhan. Setelah Zongteng, yang lainnya juga melakukan perjalanan dengan seluruh kekuatan mereka. Mo Feng adalah yang terakhir pergi. Dia melirik Mu Chen dengan tatapan aneh. Dia tidak berbicara, sebelum api berkobar di tubuhnya, menyelimuti siluetnya saat dia melesat pergi. Mu Chen membuka matanya hanya setelah mereka pergi dan melihat 9 siluet yang meninggalkan dengan ekspresi senyum namun bukan senyum di matanya. Semua orang itu memiliki banyak harta dan dibutakan oleh kesempatan untuk kemampuan surgawi. Dalam pandangannya, harta terbesar di pagoda pemurnian tubuh bukanlah peluang itu, tetapi efek pemurnian yang dimilikinya pada tubuh fisik. Secara alami, Mu Chen mengerti bahwa cahaya merah dan aura sedingin es dimaksudkan untuk menyiksa tubuh fisik. Selain itu, tidak semua orang memiliki seni pemurnian tubuh mistik seperti Sutra Naga Phoenix. Oleh karena itu, sulit bagi mereka untuk menjadi seperti Mu Chen, beradaptasi dengan siksaan mengerikan di wilayah ini dalam waktu yang singkat. Kalian mengejar peluangmu, aku mengejar keberuntunganku. Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri sambil tersenyum ringan. Dia kemudian menegakkan tubuhnya dan melambaikan tangannya, sebelum dia melangkah keluar dari penghalang ke tanah tandus ini. Pagoda pemurnian tubuh tingkat kedua harus dapat memperkuat tubuh fisiknya sekali lagi. Dia tidak jauh dari tingkat kedua Sutra Naga Phoenix sekarang. Bab 993 dipersiapkan dengan baik. Di tanah es yang tandus, angin kencang menyapu wilayah ini dan hawa dingin biru menyebar di setiap bagian area ini. Bersamaan dengan hawa dingin, angin kencang membuat kawasan ini tampak seperti tanah mati. Di bawah kondisi yang keras ini, bahkan penguasa kelas 6 atau kelas 7 tidak bisa tinggal di sini untuk waktu yang lama, jika tidak, konsekuensinya adalah pemusnahan. Namun, ketika angin kencang itu bertiup, hawa dingin mengalir di tanah yang kejam ini dan siluet ramping berjalan dari kejauhan. Orang itu berjalan sangat lambat, seolah-olah dia menghabiskan banyak energi dengan setiap langkah yang dia ambil. Tapi meskipun langkahnya lambat, langkahnya kokoh dan mantap sampai-sampai angin kencang pun tidak bisa menggoyahkannya. Orang itu secara alami adalah Mu Chen, yang mulai menggunakan pagoda pemurnian tubuh tingkat kedua untuk mengolah fisiknya. Mendesis, untaian angin kencang dan hawa dingin biru menyapu tubuhnya, meninggalkan luka yang dalam di permukaan tubuhnya. Mereka begitu dalam sehingga bahkan tulang pun bisa terlihat. Tapi saat kulitnya terkoyak, tidak ada setetes darah pun yang menetes, karena lukanya berkedip-kedip dengan warna biru samar. Siluet Mu Chen juga berhenti pada saat ini. Dia tidak peduli tentang rasa sakit dari tubuhnya yang terkoyak. Tetapi ketika tubuhnya terkoyak, hawa dingin telah menembus luka-lukanya, yang menyebabkan otot-ototnya membeku dan rasa sakit yang menyengat menyusul setelahnya. Langkah Mu Chen sebentar membeku di udara, sebelum turun dengan kaki sedikit gemetar dan alisnya yang terjalin erat menjadi rileks. Saat rasa sakit mencapai batas, rasa dingin yang menyengat berangsur-angsur menghilang dan dagingnya yang mati berangsur-angsur terbangun. Mu Chen bisa dengan jelas merasakan bahwa ketika dagingnya secara bertahap terbangun, itu bahkan lebih ulet dari sebelumnya. Merasakan perubahan dalam dagingnya, Mu Chen merasa lega di hatinya. Tak lama setelah itu, dia tidak bisa menahan senyum pahit. Kultivasi tubuh fisik terlalu keras dan rasa sakit yang harus dia tanggung melampaui kultivasi energi spiritual. Tidak heran mengapa begitu banyak orang lebih suka berkultivasi dengan yang terakhir.
Tetapi merasakan tubuh fisiknya semakin kuat sangat luar biasa. Menenangkan dirinya di dalam hatinya, Mu Chen tidak lagi ragu-ragu dan dia terus berjalan sekali lagi. Di tanah es yang tandus, siluet muda berjalan maju saat bekas luka buas terus-menerus muncul di tubuhnya. Namun meski begitu, dia masih bertahan saat dia dengan pahit menekan, memurnikan tubuh fisiknya melalui siksaan. Sementara Mu Chen perlahan berjalan melintasi pagoda pemurnian tubuh tingkat kedua, suasana di luar pagoda agak tidak normal dan asal-usulnya adalah karena dia. Itu karena, pada layar tingkat kedua, titik cahaya yang mewakili Mu Chen, sekali lagi, tertinggal jauh dari yang lain. Adegan ini telah menyebabkan para ahli dari klan lain menjadi bingung. Jika itu di masa lalu, mereka secara alami akan mengejek Mu Chen. Namun setelah rangkaian acara, mereka tidak lagi memiliki pemikiran seperti itu. Bahkan Liu Qing tidak mengejeknya dengan keras. Meskipun menjadi orang kecil, dia tidak bodoh. Sebelumnya, dia sudah ditampar wajahnya sekali karena Mu Chen, dan dia akan menjadi tidak sehat jika dia mengejeknya lagi. Karena itu, dia bingung ketika dia melihat titik cahaya yang tertinggal. Bibirnya bergerak beberapa kali, tetapi pada akhirnya, dia masih menekannya dan dengan ganas menatap Nine Nether, mengutuk dalam hatinya bahwa Mu Chen telah kembali ke keadaan semula. Setelah Zhong Teng melewati level ketiga, dia akan dapat mempermalukan Nine Nether untuk membalas dendam. Kakak 9 Nether, kakak Mu Chen, dia, wajah Mo Ling dipenuhi dengan kepahitan. Keadaan Mu Chen telah membuatnya merasa khawatir. Bahkan jika dia tahu bahwa Mu Chen memiliki banyak cara di lengan bajunya, dia tidak bisa tidak khawatir bahwa Mu Chen dirobohkan kembali. Jika itu masalahnya, maka orang-orang itu mungkin akan mengejek mereka lagi. Nine Nether menggelengkan kepalanya dengan ekspresi tenang. Kami akan mengamati situasi untuk saat ini. Dia harus memiliki alasan untuk melakukan ini. Petik 2. Dia mengerti Mu Chen terlalu baik. Lagi pula, dia telah menyaksikan bagaimana pemuda yang lemah mengejarnya setelah bertahun-tahun, dan bahkan melampaui dia. Oleh karena itu, dia tidak berpikir bahwa pagoda pemurnian tubuh primordial benar-benar dapat menghalangi Mu Chen. Waktu dengan cepat berlalu di bawah perhatian semua ahli. Tapi kali ini, sebagian besar perhatian mereka bukan pada titik terang di depan, tapi pada titik yang perlahan bergerak di belakang mereka. Mereka jelas ingin melihat bagaimana Mu Chen, yang awalnya tertinggal dan masih berhasil membalikkan meja dan menjadi yang pertama memasuki tingkat kedua, akan menunjukkan keajaiban mengejutkan lainnya. Semuanya akan menjadi jelas jika situasi sebelumnya adalah karena keberuntungan atau karena kemampuannya sendiri tidak lama dari sekarang. Kelompok pertama mendekati penghalang tingkat kedua. Seiring berjalannya waktu, seseorang dengan lembut berbicara, yang membuat hati semua orang bergetar. Mengalihkan pandangan mereka, mereka memang melihat beberapa titik cahaya di depan mencapai penghalang tingkat kedua. Jika mereka berhasil melewati penghalang, maka mereka akan bisa melewati ke tingkat ketiga. Mu Chen tampaknya tidak memiliki gerakan. Seseorang telah menyadari bahwa Mu Chen masih perlahan bergerak di belakang. Adegan ini telah menyebabkan beberapa tatapan berkedip ringan dan mereka mulai meragukan apakah penampilan Mu Chen sebelumnya adalah karena dia telah menggunakan beberapa metode khusus, dan itu baru saja mengecewakannya sekarang. Liu Qing juga merasa lega dalam hati, sebelum melirik Nine Nether dengan seringai dingin. Sepertinya metode orang itu sebelumnya tidak efektif sekarang. Mengenai tatapan Liu Qing, Nine Nether tidak memiliki riak di wajahnya, tapi dia dengan tenang menonton adegan ini. Han San, Su Kun, Zhong Teng, Mo Feng dan yang lainnya sudah mulai menyerang penghalang menuju tingkat ketiga. Seruan dengan cepat bergema saat mereka melihat titik-titik cahaya di depan langsung menyerbu ke penghalang ke tingkat ketiga, sebelum mereka melambat. Jelas, mereka menghadapi rintangan besar. Semua orang memperhatikan dengan amat titik-titik cahaya itu. Dilihat dari situasi saat ini, yang pertama mencapai level ketiga mungkin muncul dari salah satu dari mereka. Adapun kuda hitam Mu Chen, dia tampaknya telah kehilangan semua kilaunya, karena dia masih jauh di belakang. Setengah jam berlalu dengan cepat dan di tingkat kedua, selain dari Mu Chen, semua 9 jenius lainnya telah memasuki penghalang tingkat kedua dan mereka perlahan-lahan bergerak menuju akhir tingkat kedua dengan kecepatan merangkak. Zhong Teng dan yang lainnya telah memasuki level ketiga. Tiba-tiba, seruan bergema, yang menghancurkan atmosfer yang menyesakkan di luar pagoda. Semua orang tiba-tiba mengangkat kepala mereka dan melihat titik-titik cahaya mulai muncul di tingkat ketiga pagoda pemurnian tubuh.
Titik-titik cahaya itu praktis memasuki level ketiga pada saat yang bersamaan. Kakak Zongteng telah memasuki level ketiga. Wajah Liu Qing sedikit terdistorsi karena kegembiraan saat dia melihat ke tingkat kedua dan melihat satu titik cahaya tanpa gerakan apapun. Nine Nether, sepertinya bukan kamu yang bisa tertawa sampai akhir. Semua keluhan yang sebelumnya dia derita, sekali lagi, meledak pada saat ini saat dia memandang Nine Nether dengan ejekan. Namun, wajah Nine Nether tetap tenang terhadap ejekannya. Dia tidak memperhatikan Liu Qing. Tatapannya masih tertuju pada titik cahaya di tingkat kedua. Mo Ling, yang berada di sisinya, menatap Liu Qing dan merasa bahwa lidah wanita itu sama menjengkelkannya dengan burung gagak. Sepertinya kalian masih belum pasrah dengan fakta ini. Ketika Liu Qing melihat tatapan Nine Nether, dia mau tidak mau mendengus dingin. Setelah pagoda pemurnian tubuh ini berakhir, barulah Nine Nether akan mengalami pukulan sejati. Dia tidak tahu metode apa yang digunakan bocah itu untuk melewati level pertama, tetapi dia mungkin akan tetap berada di level kedua untuk sisa waktu sekarang. Apakah manusia biasa ingin bersaing dengan kejeniusan klan Rock Langit mereka? Betapa menggelikan. Di luar pagoda pemurnian tubuh, banyak tatapan menatap titik cahaya terakhir dengan segala macam emosi. Agak menyedihkan bahwa kuda hitam itu berumur pendek. Sementara diskusi bergema, sebagai pihak yang terlibat, Mu Chen tidak terpengaruh. Dia saat ini berada di puncak di tanah es ini. Puncak ini adalah satu-satunya di tingkat kedua yang Mu Chen temui dengan keberuntungan. Ketika dia naik ke puncak, dia terkejut menyadari bahwa aliran es biru dan angin dingin sangat tidak menentu di tempat ini. Pada saat itu ketika dia naik, dia akan direduksi menjadi daging beku jika fisiknya tidak cukup kuat. Namun, menanggung rasa sakit yang tidak manusiawi itu, Mu Chen menyadari bahwa itu lebih efektif untuk budidaya tubuh fisiknya. Karena itu, dia telah memilih untuk menyerah pada tekanan dan duduk dengan tenang di puncak ini. Suara mendesing, satu badai demi satu merobek luka biadab di permukaan tubuh Mu Chen. Namun, tubuhnya hanya bergetar sesaat saat dia menahan rasa sakit, sebelum dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Dia bisa merasakan bahwa sisanya mungkin sudah berada di level ketiga saat ini. Namun, dia tidak cemas, karena dia bisa merasakan bahwa setelah dia sepenuhnya beradaptasi dengan tempat ini, tubuhnya akan sangat meningkat, dengan cepat mendekati tingkat kedua dari fisik naga Phoenix. Pada saat itu, sudah waktunya baginya untuk pindah. Yang disebut, bersiap dengan baik, adalah seperti itu. Aku akan membiarkan kalian, pergi dulu, kita akan bertemu nanti. Saat angin kencang menyapu, Mu Chen dengan lembut tersenyum di puncak. Bab 994 menunjukkan kekuatan. Gemuruh. Ini adalah wilayah abu-abu kusam dengan petir yang mendatangkan malapetaka antara langit dan bumi seperti ular piton perak. Petir berkedip di atas awan hitam, yang memenuhi seluruh langit dan bumi dengan aura yang sangat ganas. Di tempat ini dengan sambaran petir yang dahsyat, ada beberapa siluet yang terbang dengan hati-hati di ketinggian rendah dengan lampu spiritual berkelap-kelip di sekitar mereka. Mereka terus-menerus menghindari kilatan petir itu, yang membuat mereka terlihat dalam keadaan yang agak menyedihkan. Ini adalah tingkat ketiga dari pagoda pemurnian tubuh. Beberapa titik cahaya itu secara alami Zongteng, Han San dan sisanya yang telah memasuki tingkat ketiga. Sebelumnya, mereka sudah memasuki level ketiga sebagai angkatan pertama. Tapi setelah melangkah ke tingkat ketiga, kecepatan mereka telah berkurang banyak. Jelas, kekerasan di tingkat ketiga bahkan lebih merepotkan daripada dua tingkat pertama. Cahaya spiritual melonjak di sekitar Zongteng, yang terbentuk menjadi bulu emas di depannya. Bulu itu dipenuhi dengan rune yang dalam dan kuno yang samar-samar memancarkan fluktuasi yang sombong. Bulu ini adalah harta klan Rock Langit, disempurnakan dengan bulu emas rock bersayap emas. Meskipun tidak memiliki kemampuan ofensif yang kuat, itu adalah perlengkapan pertahanan yang kuat yang dapat dibandingkan dengan artefak surgawi peringkat peerless. Jelas, Zongteng telah sepenuhnya siap untuk melewati pagoda pemurnian tubuh. Sepertinya bocah itu telah ditinggalkan jauh oleh kita. Saat dia terus menekan, Zongteng dengan acuh tak acuh melirik ke belakang. Bahkan sampai sekarang, dia tidak bisa merasakan fluktuasi energi spiritual dari Mu Chen. Jelas, yang terakhir belum melewati tingkat kedua. Fakta ini telah menyebabkan senyum mengejek muncul dari sudut bibir Zongteng. Mu Chen itu cukup menarik. Sebelumnya,
Zhong Teng tidak tahu metode apa yang digunakan Mu Chen untuk melewati penghalang tingkat pertama untuk sampai ke tingkat kedua di depan mereka. Tetapi sangat disayangkan bahwa dia telah dikembalikan ke keadaan awalnya. Ejekan pacaran. Tindakan Mu Chen telah menyebabkan evaluasi seperti itu muncul di hati Zhong Teng. Jika bocah itu tetap di belakang, mungkin tidak ada yang akan memperhatikannya. Tapi sebaliknya, dia serakah dan ingin mengambil lebih dulu. Jadi pada titik ini, dia akan jatuh semakin tinggi dia naik dan klan 9 Netebert akan diejek bersamanya. Tapi Mo Feng itu orang yang sulit. Zhong Teng melirik dari jauh. Ada api merah menyala dan dalam api merah itu, siluet Mo Feng samar-samar muncul. Meskipun setiap sambaran petir akan menyebabkan Mo Feng berhenti, kilat itu juga diserap oleh api merah, yang tidak dapat menghalangi Mo Feng. Meskipun Zhong Teng tidak bertarung dengan Mo Feng, dia samar-samar bisa merasakan bahwa ancaman yang datang darinya tidak lebih lemah dari Nine Nether. Jadi jika mereka bertarung, itu akan sedikit merepotkan. Sisanya harus bisa mencapai bagian terdalam dari level ketiga. Tapi itu harus menjadi batas mereka di sana. Petir melesat di seluruh wilayah dan tatapan Zhong Teng berkedip ringan. Itu karena menurut potongan informasi yang dia tahu, tidak sulit untuk melewati pagoda pemurnian tubuh tingkat ketiga selama seseorang datang siap. Tetapi untuk level keempat, tingkat eliminasi akan sedikit menakutkan. Mungkin hanya setengah dari orang-orang ini yang bisa memasuki level keempat. Tapi Zhong Teng tidak terlalu khawatir tentang masalah ini. Meskipun dia mungkin harus melawan Han San, Mo Feng dan beberapa lainnya untuk berjuang untuk yang pertama dengan kekuatannya, dia benar-benar percaya diri dalam menghadapi separuh lainnya. Ketika kita mencapai level keempat, kita akan melihat siapa yang bisa tersenyum sampai akhir. Klan Skyroku tidak takut tantangan apapun. Zhong Teng melirik sosok-sosok itu dengan noda dingin yang berkedip di kedalaman matanya. Tak lama setelah itu, dia tidak lagi ragu-ragu dan meningkatkan kecepatannya. Bulu emas di depannya memancarkan cahaya keemasan, yang memikat sambaran petir yang turun. Tidak lama dari sekarang, Zhong Teng dan yang lainnya harus bisa mencapai bagian terdalam dari level ketiga. Meskipun itu juga merupakan bagian terpenting dalam pagoda pemurnian tubuh, setidaknya setengah dari orang-orang akan tersingkir. Petik 2. Di luar pagoda pemurnian tubuh, banyak tatapan menatap layar di tingkat ketiga dan segala macam diskusi menyebar. Masih belum ada gerakan yang datang dari Mu Chen, jika 9 lainnya mencapai bagian terdalam dari tingkat ketiga dan dia masih belum mencapai tingkat ketiga, dia akan segera tersingkir. Seseorang melirik dengan kasihan pada titik cahaya yang tersisa di tingkat kedua. Mungkin tidak lama dari sekarang, Mu Chen akan tersingkir dan dipaksa keluar dari pagoda pemurnian tubuh. Di sudut lain, Liu Qing merasakan kebencian di hatinya sangat larut. Orang yang kurang ajar itu menagih begitu tinggi sebelumnya dan jatuh sekarang. Dia tidak hanya mempermalukan dirinya sendiri, dia bahkan mempermalukan klan 9 Netebert bersamanya. Liu Qing berbalik untuk melihat 9 Nether dan melihat yang terakhir mempertahankan ekspresi tenang seperti biasa. Tapi tinju Nine Nether secara bertahap mengepal, yang mengungkapkan kegugupan di hatinya. Setelah orang itu dieliminasi, saya akan melihat wajah apa yang masih akan kalian miliki. Liu Qing mencibir di dalam hatinya. Meskipun akan ada setengah yang harus dihilangkan, Mu Chen adalah satu-satunya yang harus dihilangkan bahkan sebelum mencapai tingkat ketiga. Berdiri di samping Nine Nether, wajah Mo Ling juga dipenuhi dengan kekhawatiran, karena dia tahu bahwa jika Mu Chen dieliminasi dengan cara ini, maka entah apa ejekan yang akan dihadapi klan 9 Netebert mereka. Jika masalah itu dibawa kembali ke klan, bukankah para kakek tua yang sangat peduli dengan wajah mereka akan menjadi gila? Kakak 9 Nether, Nine Nether tidak memperhatikan Mo Ling. Tatapannya tertuju pada satu-satunya titik cahaya di tingkat kedua. Pada saat ini, dia masih menolak untuk percaya bahwa Mu Chen akan dihentikan di tingkat kedua. Ketika perhatian Nine Nether terfokus, pupil matanya tiba-tiba berkontraksi karena, pada saat itu, dia merasakan bahwa titik cahaya berkedip dengan cepat. Di tanah tandus dan es yang dipenuhi angin dingin dan arus es, sosok ramping masih duduk diam di puncak tunggal seperti batu besar. Suara mendesing, angin kencang itu seperti pisau yang melesat di tubuh Mu Chen. Tapi yang tak terduga adalah mereka tidak merobek luka di tubuhnya, dagingnya sedikit berputar sebelum dengan cepat pulih di bawah cahaya keemasan redup. Jika seseorang melihat dengan hati-hati pada tubuh Mu Chen, dia akan menyadari bahwa ada lapisan kilau biru samar di bawah kulitnya,
yang dipenuhi dengan aura yang sangat dingin. Jika itu adalah waktu lain, itu sudah cukup untuk langsung membekukan penguasa kelas 6. Tapi saat mengalir di tubuh Mu Chen, itu tampaknya mengandung vitalitas yang kuat dan gelombang energi yang kuat perlahan memasuki dagingnya. Di wajah Mu Chen, dingin biru perlahan-lahan larut pada saat ini. Ketika aura dingin benar-benar menghilang, dia tiba-tiba membuka matanya. Aura biru dingin berkumpul di pupilnya dan atmosfer di depannya mulai membeku menjadi es dan pola kristal mati setelah kilatan di matanya. Huff, segumpal kabut biru keluar dari tenggorokan Mu Chen. Ketika aura dingin keluar dan menghilang, angin kencang yang datang dari segala arah telah membeku saat menyentuh aura dingin. Sebuah cahaya keemasan mekar di tubuh Mu Chen dan rasa dingin yang memenuhi tubuhnya telah benar-benar menghilang. Itu digantikan dengan sensasi yang nyaman. Seolah-olah dingin yang ekstrim antara langit dan bumi tidak lagi menjadi ancaman baginya. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat bahwa tidak hanya tato naga sejati di dadanya yang melebar oleh sebuah cincin, matanya yang sedikit terbuka mulai bergerak sekali lagi dan secara bertahap terbuka. Berdengung, naga itu telah membuka matanya. Meskipun mereka hanya setengah terbuka, ledakan tiba-tiba dari kekuatan naga sejati membuat retakan muncul di puncak tempat duduk Mu Chen. Pada saat yang sama, tato Phoenix sejati di punggungnya perlahan membuka sayapnya menjadi sekitar setengah. Saat kekuatan naga dan Phoenix tersapu, puncak ini tidak tahan lagi dan runtuh dari retakan. Saat puncak runtuh, Mu Chen berdiri tegak dengan tubuh bagian atasnya telanjang tanpa fluktuasi energi spiritual di sekitarnya. Ketika badai yang bisa membelah penguasa kelas 6 menyapu, itu hanya meninggalkan bekas putih di kulitnya. Tubuhnya telah sangat meningkat setelah periode penyempurnaan ini. Dia sudah bisa merasakan bahwa dia tanpa henti mendekati tingkat kedua dari fisik naga Phoenix. Tapi dia tidak bisa lagi mendapatkan perbaikan fisiknya di tempat ini. Akhirnya selesai. Mu Chen perlahan mengepalkan tangannya dan dia bisa merasakan energi ledakan di dalam tubuhnya. Senyum puas muncul di sudut bibirnya saat dia melihat ke kejauhan. Orang-orang itu pasti mencoba untuk mengisi ke tingkat keempat sekarang, kan? Sepertinya sudah waktunya baginya untuk mengerahkan kekuatan penuh. Jika dia dieliminasi dengan cara ini, maka dia akan menyia-nyiakan kuota yang diberikan Nine Nether kepadanya. Begitu dia berpikir sejauh ini, Mu Chen tidak lagi ragu-ragu dan menjentikkan jarinya. Cahaya keemasan mekar di punggungnya dan sepasang sayap emas besar perlahan terbuka. Ledakan, sayapnya mengepak, yang langsung meniupkan angin kencang, merobek badai di wilayah ini dan arus biru juga tidak dapat menghalangi siluet Mu Chen, yang telah berubah menjadi seberkas cahaya, dan dengan cepat menyerbu keluar dari sini, wilayah dengan kecepatan yang tak terlukiskan. Itu adalah kecepatan yang melebihi Zhong Teng dan sisanya berkali-kali lipat. Pada saat itu ketika Mu Chen bergerak, semua orang di luar pagoda pemurnian tubuh juga bisa merasakannya dan mereka segera mengalihkan pandangan mereka, sebelum wajah mereka perlahan membeku. Liu Qing, yang awalnya memiliki ejekan tertulis di wajahnya, juga menegang pada saat ini. Bab 995 Penghapusan Brutal. Di luar pagoda pemurnian tubuh. Sebuah layar melayang di depan pagoda pemurnian tubuh dengan cahaya yang berkedip-kedip dengan keras saat itu maju dengan kecepatan yang menakutkan. Hanya dalam beberapa menit, itu sudah mendekati penghalang yang menuju ke tingkat ketiga. Para ahli di sekitarnya semua tercengang pada adegan ini, sebelum mereka pulih dari keterkejutan yang tiba-tiba setelah waktu yang lama. Setelah itu, keributan yang mengejutkan bergema. Ini, apa yang terjadi? Mengapa kecepatan Mu Chen tiba-tiba begitu cepat? Petik 2. Kecepatan yang mengerikan. Kecepatannya yang sederhana melebihi kecepatan orang lain. Astaga, dia mencapai penghalang menuju tingkat ketiga. His, kecepatan yang mengerikan. Petik 2. Suara ketidakpercayaan meletus dan para ahli dari berbagai klan semuanya tercengang. Jelas, tidak ada dari mereka yang mengharapkan Mu Chen meledak dengan momentum seperti itu ketika dia tampak seperti dia sudah menyerah sebelumnya. Pesta dari Skyrock Clan memiliki kejutan tertulis di seluruh wajah mereka, terutama Liu Qing. Senyum bangga yang tergantung di wajahnya membeku dan tatapannya tertuju pada titik cahaya yang berkedip-kedip dengan panik. Seolah-olah dia ingin melahap cahaya itu. Petik 2 tanda seru. Bagaimana mungkin? Hati Liu Qing bergulung-gulung dan dia memiliki ekspresi pucat saat dia mengatupkan giginya. Orang itu pasti menggunakan beberapa teknik rahasia. Itu benar. Dia tidak akan bisa bertahan lama. Tidak mungkin baginya untuk menembus penghalang menuju level ketiga dengan itu.
Namun, sebelum dia selesai berbicara, keributan lain bergema sekali lagi. Dia memasuki penghalang menuju tingkat ketiga. Betapa menakutkannya, dia masih belum mengurangi kecepatannya. Mungkinkah penghalang itu tidak menghalanginya? Titik cahaya di layar yang menuju ke tingkat ketiga masih berkedip-kedip. Lebih jauh lagi, apa yang membuat orang lain merasa lebih tidak percaya adalah fakta bahwa kecepatannya tidak berkurang, sebaliknya, itu telah meningkat. Suasana di luar pagoda pemurnian tubuh menjadi beku. Bahkan Liu Qing sedikit membuka mulutnya, tetapi kata-katanya tersangkut di tenggorokannya. Penampilannya yang matanya melebar terlihat cukup lucu. Tidak peduli seberapa tidak percayanya mereka hanya bisa menerima kenyataan brutal ini. Di kedalaman tingkat ketiga pagoda pemurnian tubuh, wilayah ini sangat gelap, tertutup lapisan awan petir sampai-sampai langit pun tertutup rapat dengan naga petir besar yang mengoyak cakrawala. Kekuatan petir bahkan menyebabkan langit dan bumi bergetar. Pada saat ini, saat petir mendatangkan malapetaka, beberapa siluet berdiri di langit dengan cahaya spiritual tak terbatas yang keluar dari tubuh mereka, menghilangkan sambaran petir yang menyambar. Zhong Teng, Han San dan Mo Feng berdiri paling depan, dengan tatapan mereka berkumpul di depan mereka. Di sana ada beberapa awan setinggi beberapa kaki yang tampaknya telah terbentuk dengan awan petir. Di belakang panggung awan, ruang tampaknya telah hancur, tetapi garis-garis cahaya yang tak terhitung dapat terlihat di dalamnya seperti komet. Zhong Teng dan yang lainnya melihat komet-komet itu dan mata mereka tidak bisa menahan untuk menyipitkan mata. Itu karena mereka bisa merasakan tetesan cairan yang berkedip-kedip dengan kilat di dalamnya. Aliran energi yang sangat murni dan keras terpancar dari mereka. Itu adalah esensi petir. Keserakahan langsung muncul di wajah mereka. Apa yang disebut esensi petir adalah sesuatu yang terbentuk setelah petir disempurnakan sampai tingkat tertentu dengan efek membersihkan sumsum dan tulang. Selain itu, kemampuannya untuk memperbaiki tubuh fisik yang tidak kalah dengan pasta darah spiritual. Zhong Teng dan yang lainnya secara bertahap menarik kembali keserakahan di mata mereka. Esensi petir berada di belakang panggung awan petir, dengan demikian, mereka harus melewati tahap awan petir jika mereka ingin mendapatkan esensi petir itu. Itu juga penghalang menuju tingkat keempat. Mereka yang bisa lewat di sini akan bisa memasuki pagoda pemurnian tubuh tingkat keempat. Mereka melihat ke belakang panggung awan petir dan melihat ada 5 tikar dengan kilatan petir di atasnya. Melihat kelima tikar itu, mata mereka berkedip. Itu karena mereka tahu bahwa 5 tikar harus mewakili jumlah orang yang bisa masuk ke tingkat keempat. Itu berarti bahwa tahap awan petir ini akan melenyapkan setengah dari orang-orang di sini. Itu adalah eliminasi brutal. Tapi menghadapi ini, wajah Zhong Teng, Han San dan Mo Feng tetap acuh tak acuh. Mereka tetap diam dengan percaya diri. Jelas, mereka sangat yakin pada diri mereka sendiri bahwa mereka akan berada di antara 5 kuota. Suara mendesing. Saat mereka menunggu, ada suara decitan angin yang sesekali bergema dari belakang saat satu demi satu sosok yang tampak menyedihkan mendekat secara bertahap. Mereka adalah jenius dari klan lain yang tertinggal di belakang Zhong Teng, Han San dan Mo Feng. Ketika mereka melihat 5 tikar, pupil mereka mengerut dan tatapan mereka menjadi jauh lebih serius. Terbukti, mereka memahami sulitnya merebut salah satu dari 5 tikar itu. Saat petir mendatangkan malapetaka di wilayah ini, banyak siluet berdiri di langit, masing-masing memiliki jarak yang sangat jauh, mereka jelas memiliki penjaga mereka terhadap satu sama lain. Zhong Teng sedikit membuka matanya yang menyipit dan menghitung jumlah orang yang hadir di sini, sebelum sudut bibirnya terangkat. Seperti yang dia duga, hanya ada 9 orang yang hadir. Mu Chen dari klan 9 Netebird pasti sudah tersingkir. Betapa menggelikan. Zhong Teng bergumam pada dirinya sendiri sambil menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa diganggu untuk lebih memperhatikan kegagalan dan menyapu pandangannya untuk melihat 8 lainnya dan tertawa. Semuanya, sudah waktunya. Mengapa kita tidak memasuki tahap kilat bersama? Kita semua akan mengandalkan cara kita sendiri untuk melihat siapa yang bisa mendapatkannya. Jauh di sana, Han San, Su Kun dan yang lainnya dengan acuh tak acuh mengangguk. Hanya Mo Feng yang sedikit mengernyitkan alisnya saat dia melihat ke belakang dan dengan lembut menghela nafas. Jika Mu Chen masih tidak muncul, maka dia pasti sudah tersingkir. Ketika Zhong Teng melihat bahwa tidak ada yang keberatan, dia tersenyum dan mengambil langkah pertama. Namun, tepat ketika dia akan memasuki tahap kilat,
wajahnya tiba-tiba berubah dan dia tiba-tiba menoleh untuk melihat ke kejauhan dengan bingung. Pada saat yang sama, mata Han San dan Mo Feng juga berkontraksi. Mereka bisa merasakan fluktuasi energi spiritual yang sangat kuat yang dipancarkan dari belakang. Masih ada yang datang. Merasakan fluktuasi itu, semua orang terkejut sebelum bertukar pandangan dan hati mereka tersentak. Itu Mu Chen. Dia benar-benar menyusul pada saat ini. Petik 2. Kejutan tertulis di wajah Han San saat dia melihat ke belakang yang jauh dan suaranya berubah serius. Kecepatan yang sangat cepat. Mungkinkah dia tidak takut dengan petir di tempat ini? Jelas, dia juga merasakan bahwa fluktuasi energi spiritual telah langsung menyerang tanpa ada kekhawatiran disambar sampai mati oleh kilatan petir. Gemuruh. Saat hati beberapa jenius bergetar, kilat di belakang mereka berubah menjadi lebih ganas. Tetapi dalam waktu 10 napas yang aneh ini, semua orang melihat cahaya keemasan merobek kegelapan di wilayah ini dan melesat. Satu sambaran petir demi satu turun dari langit, hanya untuk mengenai cahaya keemasan itu. Namun, kilatan petir itu hanya menyebabkan tubuhnya bergetar tanpa mengurangi kecepatannya. Suara mendesing. Saat cahaya keemasan berkedip, orang itu muncul di luar panggung petir. Saat cahaya keemasan menghilang, sosok muda muncul di mata semua orang. Saat cahaya keemasan memudar, Mu Chen berdiri di langit dan menatap orang-orang yang menatapnya, sebelum tersenyum ringan. Aku telah membuat kalian menunggu. Berdiri di atas cahaya keemasan, dia memiliki sosok ramping dengan permukaan kulitnya yang bersirkulasi dengan cahaya keemasan. Menghadapi Mu Chen, yang datang bersama badai dan kilat, bahkan para ahli sekuat Zhong Teng dan Han San menyipitkan mata. Jelas, mereka merasakan ancaman samar yang datang dari Mu Chen. Mengapa orang itu tampaknya lebih kuat dari sebelumnya? Zhong Teng tidak memiliki ekspresi apapun di wajahnya, tapi dia masih tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan tinjunya. Dia bisa merasakan bahwa Mu Chen saat ini tampaknya tidak sama seperti sebelumnya. Han San menatap Mu Chen dalam-dalam, sebelum mengalihkan pandangannya. Karena semua orang ada di sini, maka mari kita mulai. Mengenai siapa yang mampu mencapai level keempat, kita semua akan bergantung pada kemampuan kita sendiri. Saat dia berbicara, dia tidak lagi ragu-ragu dan bergerak maju, berubah menjadi seberkas cahaya, dan mendarat di panggung awan petir dengan tangan di belakang punggungnya. Samar-samar, dia memancarkan aura tak menyenangkan yang menakutkan. Suara mendesing, suara mendesing. Setelah Han San, sisanya juga pindah dan mereka mendarat di panggung awan petir. Namun, mereka masih menjaga jarak satu sama lain. Mu Chen juga mendarat di panggung petir dan tatapannya berkedip. Dilihat dari kelihatannya, uji coba untuk level keempat seharusnya merupakan pertarungan massal. Tidak peduli apa, hanya mereka berlima yang bisa tetap berdiri di panggung awan petir yang bisa memenuhi syarat untuk memasuki level keempat. Setengah dari kita akan tersingkir. Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri saat cahaya spiritual berkumpul di ujung jarinya. Saat cahaya spiritual secara bertahap berkumpul di ujung jari Mu Chen, mata Zhong Teng tiba-tiba berkontraksi, sebelum dia berbalik dan melihat ke arah lain. Ada seorang pria berjubah hitam menatap Mu Chen dengan tatapan dingin pada saat ini. Orang itu adalah jenius dari klan Gagak Guntur yang sebelumnya telah diperjuangkan oleh pihak Mu Chen di dalam sabuk meteorit. Pria berjubah hitam itu bertukar pandang dengan Zhong Teng dan keduanya memperoleh pemahaman yang sama. Segera, dia dengan menakutkan tersenyum dan melangkah maju menuju Mu Chen. Mo Feng juga merasakan niat jenius dari klan Gagak Guntur terhadap Mu Chen dan dia segera mengerutkan alisnya, sebelum hendak melangkah keluar. Tepat ketika Mo Feng hendak bergerak, sesosok melintas di depannya dan Zhong Teng muncul dengan ekspresi senyum namun bukan senyum. Saya sudah lama mendengar bahwa saudara Mo menjadi pilar di antara generasi muda klan 9 Netebert. Sekarang setelah kita bertemu hari ini, saya berharap Brother Mo dapat memberi saya beberapa ajaran. Petik 2. Tatapan Mo Feng dingin saat dia menatap Zhong Teng, yang menghalanginya. Yang terakhir jelas ingin menghalanginya dengan sengaja, memberikan waktu bagi kejeniusan klan Gagak Guntur untuk berurusan dengan Mu Chen. Apakah kamu pikir kamu akan bisa menyingkirkan Mu Chen dengan menahanku? Kamu terlalu naif. Mo Feng dengan dingin mencibir. Betulkah? Ketika Zhong Teng mendengar kata-kata Mo Feng, dia tersenyum. Tanpa waktu untuk mengatur arah spiritual, apa itu penguasa kelas 6? Dia sedikit menoleh dan melirik pria berjubah hitam yang muncul di hadapan Mu Chen dan noda seringai muncul di matanya.
Bocah yang mengejar mereka dengan semua yang dia miliki mungkin akan menjadi yang pertama disingkirkan. Melihat hal-hal seperti ini, orang itu benar-benar menggelikan. Bab 996 Tinju Naga Sejati. Ketika Mu Chen dan yang lainnya telah melangkah ke tahap awan petir yang mengarah ke tingkat keempat, kilau telah berkumpul di luar pagoda pemurnian tubuh, yang terbentuk menjadi layar besar. Di layar, setiap batu dan bata dari panggung awan petir dapat terlihat dengan jelas. Di luar pagoda pemurnian tubuh, semua orang melihat dengan tatapan gugup saat mereka melihat ke arah layar besar. Semua orang tahu bahwa setengah dari orang-orang akan tersingkir di panggung awan petir dan hanya 5 yang tersisa yang memenuhi syarat untuk melangkah ke tingkat keempat pagoda pemurnian tubuh. Tingkat eliminasi terlalu menakutkan. Pada saat ini, semua orang secara bertahap pulih dari keterkejutan yang dibawa oleh gelombang Mu Chen. Tetapi mereka masih tidak dapat membantu sesekali melihat siluet ramping dan muda di layar dengan lampu aneh di mata mereka. Wajah Liu Qing pucat saat dia menggertakkan giginya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa bocah manusia itu benar-benar akan meledak dengan potensi yang mengerikan pada saat terakhir dan mengejar yang lainnya, meskipun tertinggal jauh di belakang. Momentum yang digunakan Mu Chen untuk mengejar Zhong Teng dan yang lainnya bahkan membuatnya merasa agak takut. Pada saat ini, dia harus mengakui bahwa Mu Chen memang memiliki kekuatan yang tak terbayangkan untuk dapat memperoleh kuota dari klan 9 Netebert untuk memasuki asal binatang surgawi. Dia benar-benar salah menilai dan mempermalukan dirinya sendiri. Orang itu benar-benar orang gila untuk bisa mengejar ketinggalan. Selain Liu Qing, seorang ahli dari klan Rock Langit juga menghela nafas dan merasa tidak percaya. Wajah Liu Qing berangsur-angsur pulih, sebelum dia menarik napas dalam-dalam. Orang itu benar-benar tidak terduga. Tetapi terlepas dari apa artinya, yang berikutnya akan menjadi tantangan sejati. Petik 2. Dan kali ini, saya khawatir tidak ada yang akan memberinya waktu untuk menyiapkan array spiritual setelah mengeksposnya sebelumnya. Kehilangan sarana yang begitu kuat seperti array spiritual, salah satu jenius di tahap awan petir dapat dengan mudah mengalahkannya. Di panggung Thundercloud, selain dari Mu Chen, 9 lainnya semua penguasa kelas 7. Selain kekuatan sebagai Divine Beast, kekuatan bertarung mereka akan lebih ganas. Dengan cara ini, Mu Chen tidak diragukan lagi akan menjadi domba di antara serigala. Selanjutnya, mengenai array spiritualnya yang menakutkan, kehilangan kesempatan yang menentukan juga berarti kehilangan intimidasi. Mungkin tidak ada yang akan duduk diam dan membiarkan dia mengatur array spiritualnya. Para ahli klan Langit Rock juga mengangguk setuju. Terlepas dari teknik rahasia apa yang sebelumnya digunakan Mu Chen untuk memungkinkannya mengejar yang lain, tes yang akan datang hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri. Terbukti, mereka tidak berpikir bahwa setelah dia kehilangan kesempatan untuk menggunakan array spiritualnya, Mu Chen bisa menjadi salah satu dari 5 yang tersisa. Saat mereka berbicara, keributan tiba-tiba terdengar di wilayah ini dan semua ahli melihat kejeniusan klan Gagak Guntur yang muncul di hadapan Mu Chen. Ini sebenarnya Lu Sui dari klan Gagak Guntur. Sepertinya dia akan bergerak menuju Mu Chen. Kekuatannya cukup kuat, dia bahkan lebih kuat dari Zhong Yan dari Skyrock Clan. Selanjutnya, karena Mu Chen telah mengungkapkan kartu Truth Array spiritualnya, pertempuran ini tidak menguntungkannya. Masih terlalu dini untuk mengatakan itu. Siapa tahu, Mu Chen mungkin masih memiliki kartu Truth lainnya. Berdasarkan tindakan masa lalunya, dia tampaknya bukan orang yang sembrono. Karena itu masalahnya, karena dia berani memasuki pagoda pemurnian tubuh dengan kekuatannya di penguasa kelas 6, dia akan terlalu sombong jika dia tidak memiliki sarana untuk diandalkan. Petik 2. Ketika Lu Sui dari klan Gagak Guntur muncul di hadapan Mu Chen, para ahli di luar pagoda pemurnian tubuh semuanya sedang berdiskusi. Tapi setelah mengalami beberapa kali terakhir ketika Mu Chen membalikkan keadaan, tidak ada yang berani dengan santai mencapai kesimpulan. Meskipun Lu Sui kuat, Mu Chen juga tidak normal. Sepertinya kamu tidak punya waktu untuk menyiapkan array spiritual apapun kali ini. Sementara semua orang di luar berdiskusi di antara mereka sendiri, Lu Sui berdiri di depan Mu Chen dan menyeringai, memperlihatkan giginya yang seputih mutiara yang terlihat sangat dingin. Mu Chen menatap Lu Sui di depannya dan sedikit mengernyitkan alisnya. Tak lama setelah itu, cahaya spiritual di tangannya berangsur-angsur menghilang. Sepertinya mengungkapkan array spiritualnya telah membuat orang-orang ini merasa takut sampai-sampai mereka tidak mau memberinya waktu untuk bersiap. Meskipun Lu Sui dengan santai berdiri di depannya,
Mu Chen bisa merasakan energi spiritual tak terbatas menyapu di bawah kakinya, menghancurkan semua segel spiritual yang telah dia kirim ke tanah sebelumnya. Dengan cara ini, segel spiritual dalam arai spiritual akan rusak dan arai spiritual tidak akan stabil. Jika Mu Chen memaksakan jalannya, akan sulit baginya untuk mendapatkan efek apapun dan dia hanya akan membuang-buang waktu. Apa yang salah? Tidak akan menggunakan arai spiritualmu. Melihat aksi Mu Chen, ejekan muncul di wajah Lu Sui. Menyerah pada arai spiritualnya tidak diragukan lagi mematahkan anggota tubuhnya dalam pandangannya. Menggunakan cara lain sesekali mungkin lebih menarik. Menghadapi senyum mengejek Lu Sui, tangan Mu Chen bergabung dan merasakan energi kuat mengalir di tubuhnya, sebelum dia tersenyum ringan. Menghadapi nada mengejek Mu Chen, wajah Lu Sui menjadi gelap, lalu dia menunjuk ke atas panggung dan berkata dengan menakutkan, masih ada cukup waktu bagimu untuk tersesat dari panggung. Kalau tidak, tidak ada yang akan membawa mayatmu kembali jika kamu mati di sini. Tapi ternyata, Mu Chen menatapnya dengan senyum di wajahnya. Tatapan Mu Chen langsung menyebabkan niat membunuh yang kejam di hati Lu Sui melonjak, karena Mu Chen menatapnya dengan tatapan yang membuatnya merasa seperti orang bodoh saat ini. Kamu mencari kematian, niat membunuh melonjak dan Lu Sui tidak lagi repot berbicara. Dengan menginjak kakinya, energi spiritual kekerasan menyapu keluar dari tubuhnya. Sebenarnya ada kilat yang berkelap-kelip dalam energi spiritualnya yang besar dan guntur yang bergemuruh bergema yang tampaknya mencapai resonansi dengan kilat yang mendatangkan malapetaka antara langit dan bumi. Tekanan kuat memancar dari tubuh Lu Sui bersamaan dengan itu. Merasakan tekanan, kilatan kejutan muncul di mata Mu Chen. Klan Gagak Guntur tampaknya memiliki resonansi tinggi dengan energi petir dan energi spiritual di tubuh mereka bahkan mengandung sedikit energi petir, menyebabkan energi spiritual mereka menjadi lebih ganas. Saya ingin melihat apa yang bisa dilakukan oleh penguasa kelas 6 seperti Anda tanpa arai spiritual Anda. Kata-kata Lu Sui mengandung niat membunuh dan, pada saat berikutnya, guntur bergemuruh dan dia berubah menjadi kilatan petir. Kecepatannya secepat kilat, lalu dia muncul di langit sebelum Mu Chen dalam sekejap. Ledakan, wajah Lu Sui dingin saat dia melihat ke bawah ke arah Mu Chen, sebelum melemparkan telapak tangan ke bawah dengan kilat tak berujung berkumpul di telapak tangannya. Telapak tangan itu mendarat dengan lembut tetapi secara praktis mengandung kekuatan yang memusnahkan. Palem pengumpul petir hebat, telapak tangan itu tampak seperti telah mengumpulkan puluhan ribu sambaran petir dan satu telapak tangan itu tampak seperti bisa memusnahkan langit. Saat kilatan petir terpantul di mata Mu Chen, dia melihat telapak tangan Lu Sui yang berisi petir yang ganas. Tatapannya sedikit berkedip. Dibandingkan dengan Zhong Yan, kekuatan Lu Sui jelas jauh lebih kuat. Tidak heran mengapa dia bisa menjadi jenius dari klan Gagak Guntur dan tidak bisa diremehkan hanya dengan fakta ini saja. Namun, menghadapi telapak tangan keras Lu Sui, tidak ada ketakutan di wajah Mu Chen dan kedalaman matanya melonjak dengan niat bertarung yang membara. Dia bisa merasakan bahwa otot-otot di tubuhnya gemetar karena haus akan pertempuran. Setelah mengalami penyempurnaan dari 3 tingkat pagoda pemurnian tubuh, kekuatan yang terkandung di ototnya terlalu kuat. Saat ini, dia benar-benar membutuhkan pertempuran untuk bertarung sepuasnya, membiarkan energi dalam dagingnya menyatu sepenuhnya dengan tubuhnya. Mu Chen menjilat bibirnya dan cahaya keemasan yang menyilaukan meledak dari tubuhnya. Tulang-tulang di tubuhnya tampak bergetar saat raungan naga dan tangisan burung phoenix bergema dari tubuhnya. Ledakan, darah di tubuhnya berguling dan energi di tubuhnya tidak bisa ditekan lagi. Oleh karena itu, Mu Chen pada dasarnya tidak memiliki pikiran untuk menekannya. Dengan menghentakkan kakinya, dia menyerang ke arah telapak tangan yang berasal dari Lu Sui. Kamu mencari kematian. Ketika Lu Sui melihat Mu Chen menerkam ke arahnya, wajahnya berubah menjadi buas. Belum lagi penguasa kelas 6 belaka, bahkan mereka yang berada di penguasa kelas 7 tidak akan berani menghadapi telapak tangannya secara langsung. Jadi tindakan Mu Chen hanyalah dia mencari kematian di matanya. Mati, senyum sinis muncul saat sambaran petir tak berujung yang berkumpul di telapak tangannya berubah menjadi sangat ganas. Suara gemuruh yang menggelegar mengguncang cakrawala saat cahaya terjalin dan telapak tangannya melebar beberapa ratus kali lipat, seperti gunung besar petir yang dengan ganas menekan ke arah Mu Chen. Suara mendesing, sosok Mu Chen segera muncul di udara saat dia melihat telapak petir yang menekan. Tak lama setelah itu, dia mengambil napas dalam-dalam dan rune naga ungu emas menggeliat dan pindah ke tinjunya.
Tato naga sejati merentangkan cakarnya dan digabungkan dengan 5 jari Mu Chen. Sisik naga ungu emas berkedip-kedip, memancarkan kekuatan yang menakutkan. Pada saat ini, tinjunya dan cakar naga telah menyatu dengan sempurna menjadi satu pada saat ini. Energi yang tak terlukiskan meledak dari tangan Mu Chen dan energi itu bahkan membuatnya, sendiri, merasa terkejut. Seiring dengan peningkatan fisiknya selama periode waktu ini, Mu Chen juga secara bertahap merasakan bahwa energi yang terkandung dalam fisik naga Phoenix secara bertahap dilepaskan olehnya. Tinju ini bernama tinju naga sejati. Tangan Mu Chen ditutupi oleh cakar naga dan nadinya menggeliat seperti naga. Ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat telapak petir yang dengan cepat meluas di depan matanya, dia bisa melihat wajah jahat Lu Sui melalui kilat. Yang terakhir sepertinya sudah menikmati kemenangan membunuhnya saat ini. Tapi sayang sekali keinginannya tidak terpenuhi. Mu Chen tersenyum, lalu dia tidak lagi ragu-ragu dan melemparkan tinjunya, yang berkedip-kedip dengan sisik naga ungu emas, keluar dan itu sangat bentrok dengan telapak petir, melepaskan energi yang menakutkan. Dia bahkan menghancurkan ruang dengan tinju ini. Bab 997 Kekuatan Naga Sejati. Ledakan. Ketika tinju yang ditutupi dengan sisik naga ungu emas bentrok bersama dengan petir yang turun, suara besar dihasilkan dari tabrakan, seolah-olah langit bisa runtuh kapan saja, dan banyak retakan hitam menyebar di luar angkasa. Cahaya keemasan yang menyilaukan dan kilat menyebar seperti puluhan ribu ular, melahap ruang di dekatnya dan para ahli yang awalnya di sekitar mereka segera mundur sambil melihat titik konfrontasi antara Mu Chen dan Lu Sui dengan kaget. Mu Chen sebenarnya menghadapi Lu Sui. Semua orang terkejut. Jelas, mereka tidak pernah menyangka bahwa meskipun kehilangan arah spiritualnya, Mu Chen masih berani menghadapi Lu Sui. Namun, keheranan mereka dengan cepat berubah menjadi kuburan, karena mereka menyadari bahwa petir hebat di ruang yang runtuh tidak seperti pisau panas yang menembus mentega seperti yang mereka harapkan. Cahaya keemasan yang tampak lemah juga tidak runtuh seperti yang mereka bayangkan. Mu Chen benar-benar menerima serangan dari Lu Sui. Tatapan seseorang berkedip saat ekspresi mereka berubah menjadi lebih serius. Penghinaan yang awalnya mereka miliki untuknya telah sepenuhnya dihapus pada saat ini. Di kejauhan, Zhong Teng, yang menghadapi Mo Feng, memiliki sedikit perubahan dalam ekspresinya dan tatapannya menjadi lebih gelap. Mu Chen itu benar-benar merepotkan. Seperti yang telah saya sebutkan, Anda terlalu naif untuk berpikir bahwa Mu Chen sangat mudah untuk dihadapi. Kata Mo Feng samar. Ketika Zhong Teng mendengar kata-katanya, dia tidak bisa menahan senyum. Saudara mau bersukacita sedikit terlalu dini. Lu Sui tidak selemah yang kamu kira. Dibandingkan dengan dia, Mu Chen masih memiliki jarak di antara mereka. Petik 2. Mo Feng menolak berkomentar dan tangannya digantung dengan ekspresi tenang di wajahnya. Dia tidak bergerak dalam konfrontasinya dengan Zhong Teng. Itu karena mereka berdua tahu bahwa saat mereka bertarung, akan sulit bagi pemenang untuk ditentukan di antara mereka dan dengan para ahli lain yang menonton di sekitarnya, orang-orang itu akan menerkam saat mereka menderita luka berat. Motif Zhong Teng hanya untuk menjerat Mo Feng, memberi Lu Sui waktu untuk berurusan dengan Mu Chen. Demikian juga, Mo Feng, yang percaya diri pada Mu Chen, juga telah memutuskan untuk mengawasi Zhong Teng, mencegah Zhong Teng meluncurkan serangan diam-diam terhadap Mu Chen. Karena jika itu masalahnya, bahkan jika Mu Chen memiliki beberapa kartu di lengan bajunya, juga akan sulit baginya untuk berurusan dengan dua penguasa kelas ke-7. Keduanya berdiri di langit tanpa bergerak, tetapi keduanya memiliki cahaya dingin yang berkedip-kedip di mata mereka, menunjukkan niat membunuh di mata masing-masing. Ledakan. Sementara Zhong Teng dan Mo Feng berdiri dalam konfrontasi, kilat ganas dan cahaya keemasan masih mendatangkan malapetaka di kejauhan, yang menghancurkan ruang. Di balik telapak tangan petir, wajah Lu Sui menjadi sedikit terdistorsi saat dengan kejam melihat pemandangan di depan mereka dengan amarah yang melonjak di matanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa telapak tangan yang sangat dia yakini akan ditahan oleh Mu Chen. Usaha yang sia-sia, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Lu Sui menggertakkan giginya saat dia meraung. Energi spiritual di tubuhnya melonjak seperti banjir. Petir di bawah telapak tangannya meledak dengan keras, meledak di ruang terdekat. Angin kencang di tinju meluas, agak memiliki momentum untuk menghancurkan cahaya kemasan. Lu Sui jelas bahwa panggung awan petir terlalu kacau dan karenanya, dia tidak bisa menyeret pertempuran keluar. Dia harus berurusan dengan Mu Chen sesegera mungkin sehingga dia bisa mengurangi kelelahan energi spiritualnya.
Kalau tidak, jika dia menghabiskan terlalu banyak kekuatannya, bahkan jika dia memenangkan pertarungan, dia akan dimangsa oleh para ahli lainnya, mengurangi pesaing. Karena itu, dia harus segera berurusan dengan Mu Chen. Saat petir menyapu, mata Mu Chen berkontraksi. Namun, dia tidak mundur, sebaliknya, dia malah maju. Di lengan kanannya, pembuluh darah terus-menerus menggeliat seperti naga dan setiap gerakannya akan memancarkan gelombang energi yang mengerikan. Tato naga sejati di lengannya menjadi lebih jelas dan cakar naga, yang menutupi jari-jari Mu Chen, menjadi lebih kuat dengan aura tak terbatas yang secara bertahap memancar darinya. Mata Mu Chen berkedip dengan cahaya keemasan saat ia menarik napas masuk. Dia bisa merasakan bahwa ada aliran energi yang kuat mengalir melalui tubuhnya yang terus mengalir ke tinjunya. Saat energi yang muncul di tinjunya semakin menakutkan, cahaya keemasan yang dipancarkan secara bertahap ditarik. Ketika Lu Sui melihat pemandangan ini, matanya berbinar gembira, karena dia pasti berpikir bahwa Mu Chen tidak mampu bertahan lebih lama lagi. Namun, kegembiraan itu hanya berlangsung sesaat, sebelum matanya tiba-tiba menyipit. Dia kemudian melihat Mu Chen perlahan melambaikan tangan emasnya. Tinju ini sangat berat, seolah-olah berisi naga besar. Ledakan, tinju Mu Chen, yang ditutupi dengan cakar naga ungu emas, bentrok dengan telapak tangan petir sekali lagi. Wajah Lu Sui berubah drastis saat ini. Itu karena dia bisa merasakan betapa menakutkannya energi yang terkandung dalam tinju Mu Chen. Berderak. Retakan praktis muncul dalam sekejap di telapak tangan petir. Lebih jauh lagi, energinya begitu ganas sampai-sampai Lu Sui bahkan tidak bisa bereaksi sebelum telapak tangan petir itu hancur karena satu kepalan tangan yang diselimuti oleh cakar naga dan memancarkan cahaya keemasan. Saat cahaya keemasan memancar keluar, petir runtuh dan sosok Lu Sui meledak mundur dalam keadaan menyedihkan dengan wajahnya berubah antara hijau dan putih. Matanya terbelalak saat dia melihat ke depan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa tinju Mu Chen akan begitu kuat. Kekuatan itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh penguasa kelas 6. Tinju Mu Chen tidak hanya menghancurkan Great Lightning Gathering Palemnya, kekuatan mengerikan yang menembus hampir menghancurkan energi spiritual di tubuhnya. Sial, kekuatan orang itu. Lu Sui menggertakkan giginya saat cahaya dingin berkedip di matanya. Saat dia mundur, dia dengan cepat mengedarkan energi spiritual di tubuhnya. Sepertinya dia tidak bisa menghadapi Mu Chen secara langsung dan dia telah meremehkan Mu Chen di masa lalu. Suara mendesing. Namun, ketika Lu Sui memutuskan untuk mundur sambil menggunakan cara lain untuk menghadapi Mu Chen, yang terakhir tidak memberinya kesempatan untuk itu. Saat cahaya keemasan berkedip, sosok Mu Chen telah muncul secara misterius di hadapannya, sebelum dia melambaikan tangan naga ungu emasnya. Raut wajah Lu Sui berubah saat dia dengan cepat meletakkan tangannya di depannya dan memasang posisi bertahan dengan energi spiritual petir yang ganas melingkari lengannya, yang samar-samar membentuk perisai petir. Ledakan, di bawah tinju naga emas, perisai petir telah runtuh dan sosok Lu Sui melesat kembali. Ketika dia terbang keluar, Mu Chen mengejarnya dengan tinju naga emasnya membanting satu demi satu, tidak memberi Lu Sui kesempatan untuk mengatur napas. Ledakan, ledakan, ledakan. Hanya dalam 10 napas aneh, Mu Chen sudah mengeluarkan 10 tinju aneh. Ketika setiap tinjunya mendarat, Lu Sui akan dikirim terbang kembali dan fluktuasi energi spiritual yang terakhir, yang awalnya tak terbatas, hilang di bawah pukulannya. Siapapun dapat mengatakan bahwa Lu Sui terlalu ceroboh, kehilangan inisiatif sebelum secara bertahap dipaksa ke keadaan yang menyedihkan oleh Mu Chen. Jika bukan karena kekuatannya sendiri yang kuat, dia akan terluka parah di bawah serangkaian serangan itu. Namun meski begitu, ketika dia mencoba mundur dari jangkauan serangan Mu Chen, wajahnya pucat dan sedikit darah di sudut bibirnya. Ketika dia melihat Mu Chen, itu tidak lagi mengejutkan di wajahnya. Setelah pukulan 10 aneh, harga dirinya telah benar-benar berkurang oleh Mu Chen. Di panggung petir, para ahli yang memperhatikan pertempuran ini memiliki ekspresi yang sangat serius di wajah mereka. Ketika mereka melihat Mu Chen lagi, ketakutan muncul di mata mereka. Mereka awalnya berpikir bahwa Mu Chen mengandalkan arai spiritual untuk memasuki pagoda pemurnian tubuh. Tetapi pada saat ini, mereka tahu bahwa tubuh fisik yang terakhir juga menakutkan dan tidak lebih lemah dari fisik binatang surgawi mereka sendiri. Orang itu praktis adalah binatang surgawi humanoid. Di langit, sementara wajah Lu Sui berubah tak sedap dipandang saat dia melihat Mu Chen, yang ada di depannya, yang terakhir tidak memiliki ekspresi di wajahnya.
Hanya momentum menusuk yang datang dari Mu Chen yang membuatnya merasa agak takut. Di bawah tatapan hitam Mu Chen, Lu Sui merasa seolah-olah dia sedang ditatap oleh binatang buas purba yang tidak akan bisa dia hindari. Pada saat ini, Mu Chen menjadi seseorang yang sangat sulit untuk dihadapi. Wajah Lu Sui pucat saat dia menggertakkan giginya. Mu Chen, kami akan meletakkannya di sini. Jika Anda ingin melanjutkan lebih jauh, maka jangan salahkan saya karena kejam. Pada saat itu, aku pasti akan menyeretmu bersamaku, bahkan jika aku menderita luka berat. Lu Sui adalah orang yang kejam, jadi bahkan jika situasinya tidak menguntungkan baginya, dia tidak akan menganggap dirinya bodoh. Selanjutnya, dia yakin bahwa meskipun sikap Mu Chen mengejutkan, dia akan mampu menyeret Mu Chen ke bawah bersamanya jika mereka benar-benar bertarung. Namun, Mu Chen hanya mengangkat matanya saat menghadapi kata-kata kejam Lu Sui. Cara Mu Chen menatapnya tidak melemah, sebaliknya, itu malah tumbuh lebih kuat. Tanpa ekspresi di wajahnya, tubuhnya praktis hampir mendidih setelah pertempuran sebelumnya. Gelombang kuat yang sepertinya ingin menghancurkan ruang berkumpul di tubuhnya. Jika dia tidak mengeluarkan energi ini, dia malah akan melukai dirinya sendiri. Jadi pada saat ini, itu tidak mungkin, bahkan jika dia ingin membiarkan masalah ini berhenti. Jika kamu dapat memblokir langkah terakhir ini dariku, aku akan membiarkanmu pergi. Mu Chen dengan acuh tak acuh berkata. Orang bodoh yang sombong. Menghadapi kata-kata Mu Chen, Lu Sui hampir meledak karena marah, karena dia benar-benar dipaksa ke keadaan yang menyedihkan dari manusia penguasa kelas 6. Ekspresi wajahnya berubah lebih jahat dan saat dia melihat Mu Chen, tatapannya membuatnya tampak seperti dia hanya ingin mencabik-cabik Mu Chen. Karena kamu mencari kematian, maka aku akan memenuhi permintaanmu. Lu Sui menggonggong dan kilat menyambar dengan keras di sekelilingnya. Guntur gemuruh bergema di cakrawala saat penindasan menyebar. Mu Chen acuh tak acuh terhadap ini saat dia menarik napas dalam-dalam dan cahaya kemasan berkumpul di kedalaman matanya, samar-samar membentuk bentuk naga dan phoenix. Dia perlahan mengepalkan tangannya dan itu mulai bergetar. Itu karena dia bisa merasakan bahwa tato naga sejati dan phoenix di tubuhnya menggeliat saat ini dan gelombang energi yang mengerikan sepertinya ingin mencabik-cabik tubuhnya. Jika dia tidak melepaskan energi ini, maka hal pertama yang meledak adalah tubuhnya. Mu Chen tidak ingin fisik yang telah dia sempurnakan menjadi hancur. Karena itu, dia hanya bisa membiarkan Lu Sui, yang ada di hadapannya, untuk menanggung kekuatan penghancur. Bab 998 pasti mengambil satu. Gemuruh. Gemuruh-gemuruh yang keras meledak di cakrawala saat Lu Sui dengan sinis menatap Mu Chen dengan riak petir menyebar dari tubuhnya. Setiap riak petir akan menyebabkan ruang terdistorsi. Meskipun dia agak menyesal bahwa dia tergoda oleh Zhong Teng untuk berurusan dengan Mu Chen, dia tidak lagi ragu-ragu sekarang karena dia terpaksa melakukan langkah ini. Jadi dia sudah memutuskan bahwa bahkan dengan mengambil risiko terluka parah, dia harus membunuh Mu Chen di sini dan sekarang. Jika tidak, reputasi klannya akan terpengaruh jika masalah ini menyebar. Karena kamu tidak menerima tawaranku, maka kamu bisa mati di sini. Raungan Lu Sui bergemuruh saat kilat menyambar dari matanya. Tangannya menyatu dan segel dengan cepat berubah di bawah kilat. Seiring dengan perubahan segelnya, energi spiritual petir yang menyilaukan melonjak dari tubuhnya sebelum membentuk bekas luka petir yang melayang di depannya. Masing-masing bekas luka itu mengandung energi spiritual yang sangat menakutkan, yang disempurnakan hingga batas dari energi spiritual tubuh Lu Sui. Bekas luka yang melayang di depan Lu Sui kemudian dengan cepat menyatu. Seketika, petir menyelimuti cakrawala dan meledak, lalu segel petir besar, yang kira-kira 1000 kaki, dengan cepat terbentuk. Segel petir melayang di langit dan ketika muncul, petir di wilayah ini telah bersiul tanpa henti dan tekanan mengerikan menyebar bersamanya. Di panggung petir, para jenius lainnya juga terkejut ketika mereka merasakan fluktuasi ini dan mata mereka berkontraksi sebelum berkata dengan suara rendah, ini adalah segel petir pemusnahan dunia, seni surgawi tingkat sempurna. Lu Sui sebenarnya dipaksa sampai tingkat ini. Perfect Rank Divine Arts dapat dianggap sebagai kartu truf yang kuat, bahkan untuk para jenius yang hadir di sini. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa Lu Sui akan dipaksa untuk melepaskan kartu asnya saat menghadapi penguasa kelas 6 seperti Mu Chen. Jauh, Zhong Teng mengalihkan pandangannya dan agak terkejut. Tapi tak lama kemudian, dia dengan lembut tersenyum. Serangan kuat dari Lu Sui ini seharusnya bisa mengubah situasi sekitar.
Dengan kultivasi Lu Sui di alam penguasa kelas 7 saat menjalankan seni surgawi tingkat sempurna, bahkan dia harus berhati-hati saat menghadapinya. Meskipun kekuatan Mu Chen agak mengejutkan, tidak mungkin baginya untuk menerima serangan ini dari Lu Sui. Berdiri di seberang Zhong Teng, ekspresi Mo Feng berubah serius, tapi tidak ada kepanikan di wajahnya, karena dia tahu bahwa satu-satunya hal yang bisa dia lakukan untuk membantu Mu Chen sekarang adalah menahan Zhong Teng. Adapun Lu Sui, Mu Chen hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk menghadapinya dan jika dia benar-benar tidak bisa melawannya, maka Mu Chen hanya bisa meninggalkan pagoda pemurnian tubuh. Mu Chen, saya harap Anda bisa bertahan, ini yang terbaik yang bisa saya lakukan untuk Anda. Gemuruh. Ketika Zhong Teng dan Mo Feng berbicara, kilat di depan Lu Sui menjadi lebih ganas dan segel petir 1000 kaki dengan cepat terbentuk dan riak petir telah meruntuhkan ruang. Lu Sui berdiri di belakang segel petir saat dia menatap Mu Chen dengan mata dingin. Awalnya, dia ingin menggunakan ini untuk berurusan dengan 5 jenius terakhir. Tapi karena dia dipaksa untuk mengungkapkan ini oleh Mu Chen, yang lain akan waspada terhadap ini dan dia akan kehilangan inisiatif. Karena itu, dia harus membantai Mu Chen di sini, apapun yang terjadi. Jauh di bawah segel petir, cahaya keemasan tanpa henti melonjak di tubuh Mu Chen dan pupilnya yang awalnya hitam pekat telah berubah menjadi emas pada saat ini, seolah-olah mereka terbuat dari emas dan dipenuhi dengan prestise yang tak terkatakan. Mu Chen tidak mengangkat kepalanya untuk melihat segel petir besar, sebagai gantinya, dia menundukkan kepalanya ke lengannya sendiri dan pembuluh darahnya terus-menerus menggeliat seperti naga di lengannya. Karena dagingnya terasa seperti mendidih, dia bahkan merasa akan larut. Perlahan mengepalkan tinjunya, dia bisa merasakan tato naga sejati dan Phoenix di tubuhnya sedikit gemetar pada saat yang bersamaan. Seolah-olah mereka tidak sabar untuk melepaskan energi mengerikan yang mereka pegang. Huff, Mu Chen menarik napas dalam-dalam, lalu mengangkat kepalanya dan melihat segel petir besar yang terangkat di bidang pandangnya dan tatapannya berangsur-angsur berubah tajam. Mengaum, raungan naga yang dalam bergema dari tubuh Mu Chen, dagingnya gemetar saat tato naga sejati menutupi lengan kanannya. Itu nyata seperti cakar naga asli dan perlahan-lahan meregang, menyatu sempurna dengan 5 jarinya. Pada saat yang sama, tato Phoenix sejati di punggungnya telah bergerak sekali, berkeliaran di kulit Mu Chen sebelum tiba di lengan kirinya. The True Phoenix Tattoo perlahan membuka sayapnya dan sayap ungu keemasannya menyatu dengan lengan kiri Mu Chen. Naga sejati di kanannya dan Phoenix sejati di kirinya. Lengan Mu Chen berkembang dengan cahaya ungu emas, yang tampak seperti dibentuk dengan emas berwarna ungu, memiliki kekuatan yang tidak dapat dihancurkan dan kedua lengannya terus-menerus gemetar. Gemuruh. Ketika naga sejati dan Phoenix muncul di lengan Mu Chen, Lu Sui juga telah selesai mengumpulkan kekuatannya di langit dan dia dengan kejam menatap Mu Chen, sebelum melambaikan tangannya ke bawah tanpa ragu-ragu. Segel petir pemusnahan dunia. Gemuruh. Ketika dia membanting telapak tangannya ke bawah, segel petir mengeluarkan suara yang menghancurkan bumi, menyebabkan gemuruh guntur di langit ditekan. Setelah itu, segel petir telah berubah menjadi cahaya petir saat merobek ruang dan menekan ke arah Mu Chen seperti sambaran petir. Bahkan para jenius di sekitar yang sudah mundur meningkatkan kecepatan mereka untuk mundur lebih jauh. Jelas, mereka tahu betapa mengerikannya serangan dari Lu Sui ini dan mereka tidak ingin terjebak di dalamnya. Sementara segel petir besar ditekan dengan bayangan besar dilemparkan, Mu Chen tampak kecil dan tidak signifikan di tengah segel besar. Di bawah tatapan semua orang, Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat segel petir yang turun, sebelum sedikit menutup matanya dan cahaya ungu emas di lengannya menjadi lebih menyilaukan. Mengaum, raungan naga dan tangisan Phoenix bergema di dalam tubuh Mu Chen, gemetar daging dan tulangnya, yang menyebabkan bantalan Mu Chen naik dengan ganas, mencapai batas. Sebuah cahaya keemasan yang tampak besar ditembakkan dari mata Mu Chen, lalu dia mengangkat lengan kanannya dan melemparkan pukulan ke depan. Tinju naga sejati, cahaya keemasan yang menyilaukan menyembur keluar dan membentuk naga ungu emas, melepaskan raungan yang mengguncang langit dan bumi. Tinju Phoenix sejati, setelah tinju kanannya, Mu Chen menindaklanjuti dengan tinju kirinya dan teriakan Phoenix yang brilian bergema. Cahaya keemasan menyembur sekali lagi dan seekor Phoenix emas mengepakkan sayapnya, menyapu badai emas. Naga emas dan Phoenix berubah menjadi 2 garis cahaya saat mereka terbang yang menyerbu ke cakrawala, terjalin pada saat yang sama seperti perpaduan antara naga dan Phoenix. Saat cahaya keemasan berfluktuasi, itu segera menghancurkan ruang.
Di panggung petir, setiap jenius di sini terkejut dan wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Mereka melihat naga emas dan Phoenix yang terjalin dan mereka merasakan penindasan yang mengejutkan dipancarkan dari mereka, yang bahkan menyebabkan darah di tubuh mereka bergetar. Dari naga emas dan Phoenix yang terbentuk dengan cahaya keemasan, sepertinya ada jejak aura naga sejati dan Phoenix. Mengapa serangan Mu Chen mengandung aura naga sejati dan Phoenix? Seseorang berseru dengan ketidakpercayaan tertulis di wajah mereka. Naga sejati dan Phoenix adalah binatang surgawi puncak, bahkan di klan naga dan Phoenix, kaisar dari masing-masing klan. Mustahil bagi orang biasa untuk memilikinya, apalagi manusia biasa. Lu Sui juga terkejut pada saat ini dan cahaya ganas muncul di matanya. Terlepas dari mengapa serangan Mu Chen mengandung jejak aura naga sejati dan Phoenix, itu tidak akan bisa membuatnya goyah. Sebaliknya, itu membuat keputusannya untuk membunuh Mu Chen semakin kuat. Karena dia sudah dicocokkan dengan lawannya, maka dia harus segera membunuhnya dan tidak meninggalkan ancaman. Mati, Lu Sui meraung dan segel petir, yang menekan Mu Chen, tumbuh lebih megah dan kilat meledak dengan keras, yang menyebabkan langit dan bumi bergetar. Di bawah banyak tatapan terkejut, segel petir menekan ke bawah saat naga emas dan Phoenix terbentuk menjadi seberkas cahaya keemasan yang membubung ke atas. Pada akhirnya, keduanya tiba-tiba bentrok di langit. Gemuruh. Pada saat tabrakan itu, kilau yang menyilaukan meledak, yang menyebabkan semua orang menutup mata dari cahaya yang menyilaukan itu. Pada saat tabrakan juga, wajah Lu Sui secara instan berubah drastis dan dia melihat segel petir, yang menekan, sebenarnya melambat pada saat ini, sebelum berhenti secara bertahap. Dia memblokirnya. Lu Sui mengontrak murid-muridnya. Ledakan. Tapi saat dia merasa tidak percaya, segel petir tiba-tiba bergetar, mengeluarkan suara retak, sebelum retakan menutupi segel petir dengan gerakan cepat di permukaan segel petir. Hanya dalam beberapa saat, retakan menyebar di segel petir dan cahaya keemasan menembus celah. Wajah Lu Sui dengan cepat menjadi pucat dan dia segera mundur. Gemuruh. Pada saat itu ketika dia mundur, segel petir besar tiba-tiba meledak dan cahaya petir menyebar ke segala arah. Garis emas melesat keluar, yang menyelimuti Lu Sui yang mundur. Dalam cahaya keemasan, naga emas meraung sementara Phoenix emas mengeluarkan teriakan. Jejak aura naga sejati dan Phoenix segera membekukan darah Lu Sui. Ledakan, kecepatan naga emas dan Phoenix sangat cepat sampai-sampai Lu Sui tidak bisa menghindarinya. Dia hanya bisa menyaksikan saat cahaya keemasan memasuki tubuhnya. Dalam sekejap itu, darah segar menyembur dari mulut Lu Sui dan dadanya runtuh sebelum dia menembak balik dalam keadaan menyedihkan. Fluktuasi energi spiritual di sekitarnya dengan cepat berkurang dan dia jelas terluka parah. Setelah Lu Sui terluka parah, seberkas cahaya keemasan juga telah benar-benar habis dan berubah menjadi kilauan cahaya, lalu tersebar. Wajah Lu Sui pucat saat dia melihat kilauan cahaya, yang menutupi langit, dengan ekspresi kusam. Berdesir, saat dia dalam keadaan linglung, sosok misterius tiba-tiba melesat dengan angin yang menusuk dan mengincar kepala Lu Sui dengan niat membunuh. Merasakan niat membunuh, hati Lu Sui menjadi dingin, karena dia tahu itu pasti Mu Chen. Dia tidak pernah menyangka bahwa yang terakhir akan begitu kejam sampai-sampai tidak membiarkannya mengatur napas. Sekarang dia telah terluka parah, ada kemungkinan dia bisa dibunuh oleh Mu Chen jika dia terus bertarung. Petik 2 tanda seru petik 2. Tubuh Lu Sui gemetar ketakutan dan amarah. Namun, dia hanya bisa mengaum karena marah. Dipenuhi dengan keengganan, dia dengan cepat mundur, lalu keluar dari jangkauan panggung awan petir. Berdengung, ketika dia keluar dari panggung awan petir, sebuah cahaya segera berkelap-kelip di sekelilingnya dan siluetnya langsung menghilang. Terbukti, dia ditendang keluar dari pagoda pemurnian tubuh, kehilangan kesempatan untuk bergerak maju. Mu Chen, aku pasti akan mencabik-cabikmu. Tepat sebelum Lu Sui ditendang keluar dari pagoda pemurnian tubuh, raungannya, yang dipenuhi dengan ketakutan dan kemarahan, bergema. Mu Chen berdiri di sana, melihat tempat Lu Sui menghilang dengan acuh tak acuh. Dia tidak memperhatikan kata-kata Lu Sui dan berbalik untuk kembali ke tengah panggung awan petir. Saat Mu Chen mendarat di panggung petir, seluruh wilayah menjadi sunyi dan ketakutan memenuhi mata para jenius lainnya. Mu Chen juga mengangkat kepalanya, dengan acuh tak acuh menyapu pandangannya pada para jenius itu, sebelum mengarahkan pandangannya ke Zhong Teng, yang menghadap Mo Feng sambil bergantian antara hijau dan putih. Kemudian, suara tenang Mu Chen bergema.
Aku ingin tahu apakah masih ada teman di sini yang ingin membandingkan catatan. Mu Chen berdiri dengan tangan di belakang punggungnya saat suaranya menyebar di panggung petir. Suaranya tidak keras, tetapi ada nada ketakutan yang menyebar. Beberapa jenius lain yang memiliki tatapan ganas memangsa memiliki mata sedikit berkedip sebelum mereka pindah kembali. Itu karena, pada saat ini, Mu Chen tampaknya tidak kelelahan dari pertempuran, sebaliknya, dia merasa lebih berbahaya. Mereka sudah tahu bahwa pada saat ini, momentum Mu Chen telah terbentuk dan sulit bagi siapapun untuk memilihnya. Di antara 5 kuota, orang ini pasti akan mendapat tempat. Bab 9995 kuota. Ketika kata-kata Mu Chen menyebar dari panggung awan petir, tidak hanya tidak ada jawaban, bahkan area di luar pagoda pemurnian tubuh diselimuti suasana sunyi yang mematikan. Semua orang tercengang pada adegan ini. Mereka menatap lokasi tempat Lu Sui menghilang, seolah-olah mereka tidak dapat pulih dari keterkejutan yang ditimbulkan oleh hasilnya. Sebelumnya, ketika Lu Sui melakukan gerakan yang mengerikan, mayoritas ahli di sana sudah berpikir bahwa hasil pertempuran telah ditentukan. Namun, mereka tidak pernah berharap Mu Chen membalikkan situasi sekali lagi, dan menendang Lu Sui, yang tampaknya memiliki kemenangan dalam genggamannya, pergi. Semua orang tercengang untuk sesaat, sebelum mereka pulih dari keterkejutan dan tatapan mereka berubah menjadi sangat serius. Sebelumnya, Mu Chen bahkan tidak mengeluarkan arai spiritualnya. Dia hanya mengalahkan penguasa kelas ke-7 Lu Sui dengan kekuatannya di alam penguasa kelas 6. Meskipun yang terakhir ceroboh sejak awal, dan dengan demikian, kehilangan inisiatif, itu masih menunjukkan betapa menakutkannya Mu Chen. Dengan kekuatan itu, dia bisa menghadapi para jenius teratas di pagoda pemurnian tubuh. Ke arah klan Rock Langit, wajah Lu Qing pucat saat dia melihat siluet ramping di layar. Menelan air liurnya, ketakutan muncul di matanya untuk pertama kalinya. Pada titik waktu ini, dia akan bodoh jika masih memperlakukan Mu Chen sebagai penguasa kelas 6 biasa. Dengan kekuatan bertarung yang dia tunjukkan, selain arai spiritual yang kuat, bahkan Zhong Teng akan kesulitan untuk menang jika mereka bertarung. Sebelumnya, dia mengejek dan memandang Nine Nether dengan jijik. Tapi sekarang, dia benar-benar mempermalukan dirinya sendiri dan dia bisa mengerti itu dari semua tatapan mengejek yang menembaki. Mengapa Mu Chen begitu kuat? Zhong Yan, yang telah kalah dari Mu Chen, juga memiliki ekspresi muram. Sebelumnya, dia juga berpikir bahwa Mu Chen mengandalkan arai spiritual untuk berurusan dengan para ahli. Tapi siapa yang menyangka bahwa tanpa menggunakan arai spiritual, Mu Chen akan berhasil mengalahkan Lu Sui dengan cara yang begitu ganas. Sepertinya hanya kakak Zhong Teng yang bisa berurusan dengan orang itu. Pakar lain dari klan Rock Langit mengangguk. Liu Qing dengan lembut menganggukkan kepalanya. Tidak hanya mereka salah menilai kekuatan Mu Chen, tetapi bahkan Zhong Teng mungkin salah menilai kekuatannya. Orang itu benar-benar aneh. Suara mendesing. Setelah kejutan yang dibawa oleh Mu Chen di pagoda pemurnian tubuh, sebuah cahaya tiba-tiba berkedip di atas panggung batu di luar pagoda dan siluet yang tampak menyesal muncul. Ketika siluet itu muncul, dia segera mundur dalam sekejap dan muncul di antara klan Gagak Guntur. Menunjukkan dirinya, dia secara alami adalah Lu Sui yang berwajah pucat dengan energi spiritualnya berkurang. Tatapan sekitarnya semua diarahkan dalam sekejap. Wajah Lu Sui pucat saat dia dengan penuh kebencian memelototi Mu Chen, yang ada di layar, sebelum menoleh dan mengarahkan tatapan ganasnya ke Nine Nether dan Moling. Di sampingnya, beberapa ahli dari Thunder Crow Clan juga memiliki ekspresi buruk. Namun, Nine Nether tidak takut ketika menghadapi tatapan mereka. Dia dengan dingin mencibir, anjing yang dipukuli masih berani keluar dan bertindak galak. Dengan Lu Sui yang terluka parah dan kehilangan semua kemampuan bertarungnya, mereka tidak perlu takut. Jika mereka berani menyerang mereka, maka Nine Nether tidak akan keberatan menyingkirkan mereka semua untuk menyingkirkan ancaman di masa depan. Tatapan kebencian Lu Sui terkunci pada Nine Nether tetapi, pada akhirnya, dia dengan enggan menarik kembali pandangannya, sebelum dengan cepat mundur dan duduk di reruntuhan bangunan untuk pulih dari luka-lukanya. Beberapa orang lain dari Thunder Crow Clan juga muncul di sekelilingnya untuk melindunginya. Ketika Nine Nether melihat respons mereka, dia tidak lagi mengganggu dirinya sendiri dengan mereka dan melihat ke layar sekali lagi, fokus pada siluet muda itu dan tinjunya yang terkepal erat akhirnya rileks. Itu juga jelas tidak terduga baginya bahwa Mu Chen akan menang dengan mudah. Itu karena, menurut perkiraannya, bahkan jika Mu Chen dapat dengan kuat menginjakkan kakinya,
akan sulit baginya untuk mengalahkan Lu Sui dengan mudah dengan kekuatannya di penguasa kelas 6, dan jika pertempuran itu diseret sampai akhir, mungkin ada beberapa perubahan tak terduga pada hasilnya. Namun, hasilnya adalah kejutan yang menyenangkan baginya. Jelas, Mu Chen juga memperoleh manfaat besar dari 3 tingkat pagoda pemurnian tubuh. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menunjukkan kekuatan yang begitu mengejutkan. Dikatakan bahwa pagoda pemurnian tubuh tingkat keempat sangat menakjubkan. Jika seseorang dapat menginjakkan kaki di dalamnya, mereka akan dapat memperoleh manfaat yang jauh melebihi tingkat ketiga. 9 Neter sedikit tersenyum. Dilihat dari situasi saat ini, seharusnya tidak ada masalah bagi Mu Chen untuk memasuki level keempat. Adapun Mo Feng, kekuatannya adalah salah satu yang teratas di antara grup, jadi seharusnya tidak sulit baginya untuk mendapatkan kuota di 5 besar juga. Sepertinya dalam perjalanan ke pagoda pemurnian tubuh ini, klan 9 Netebert mereka mungkin menjadi pemenang terbesar. Di panggung awan petir, tidak ada yang menanggapi kata-kata Mu Chen dan pada saat ini, bahkan mereka yang sekuat Han San dan Su Kun merasa sedikit takut pada Mu Chen. Oleh karena itu, mereka secara alami tidak akan memilih untuk berhadapan langsung dengannya. Dengan demikian, semua ahli di sekitarnya diam, sebelum dengan cepat mundur dari daerah Mu Chen, menyatakan bahwa mereka tidak akan melawannya. Ketika Mu Chen melihat adegan ini, meskipun tidak ada perubahan dalam ekspresinya, dia masih merasa lega. Yang lain hanya bisa melihat pemandangan luar biasa saat dia mengalahkan Lu Sui. Tapi mereka tidak tahu bahwa tinju yang dia lempar sebelumnya adalah kelebihan energi dari tingkat ketiga. Sebelumnya, tubuh Mu Chen seperti spons yang menyerap air hingga batasnya. Tinjunya yang sebelumnya telah memeras air sepenuhnya, mengembalikan tubuhnya yang kembung ke keadaan semula. Jadi jika dia mencoba melakukan serangan semacam itu lagi, kekuatannya tidak akan sekuat sebelumnya. Efek khusus dari akumulasi energi di tubuhnya ini secara alami dibawa kepadanya oleh fisik naga Phoenix. Dengan cara ini, dia bisa mendapatkan hasil yang tidak diharapkan siapapun, menjadi kartu truf yang tangguh. Sutra Naga Phoenix memang kuat, bahkan Mu Chen penuh pujian untuk ini. Sutra Naga Phoenix benar-benar cocok sebagai teknik yang luar biasa. Menurut perkiraannya, Sutra Naga Phoenix jelas tidak biasa, bahkan di antara kemampuan surgawi. Mu Chen sebentar berseru kagum sebelum menenangkan hatinya. Meskipun tidak ada orang di sini untuk memprovokasi dia tidak berniat memprovokasi orang lain juga. Dia berdiri di tempat, menunggu hasil eliminasi. Adapun Zhong Teng, Mu Chen tahu bahwa Zhong Teng pasti berada di belakang Lu Sui yang menemukan masalah dengannya. Tapi karena saat ini bukan kesempatan terbaik baginya untuk bergerak, dia hanya bisa mendorong rencananya kembali. Namun demikian, tatapan tajam Mu Chen masih terkunci pada Zhong Teng, dan sekitarnya melonjak dengan energi spiritual, seperti macan tutul yang akan menerkam mangsanya, penuh dengan ancaman. Tindakan Mu Chen membuat Zhong Teng yang menghadap Mo Feng merasa tidak enak, karena dia harus memisahkan pikirannya untuk memperhatikan Mu Chen, mencegah Mu Chen tiba-tiba bergerak bersama dengan Mo Feng. Dengan cara ini, perhatian Zhong Teng agak terganggu dan dia menggertakkan giginya, sebelum mengambil inisiatif untuk mundur dari wilayah tempat Mo Feng berada. Saudara Mo, akan sulit bagi pertarungan kita untuk mencapai kesimpulan. Jadi mengapa kita tidak mencari lawan masing-masing dan mendapatkan kuota? Setelah Zhong Teng mundur, suaranya bergema. Mo Feng dengan acuh tak acuh melirik Zhong Teng, sebelum menganggukkan kepalanya. Itu karena dia tahu bahwa jika mereka tetap berada dalam konfrontasi, tidak akan ada hasil. Jika dia bergandengan tangan dengan Mu Chen, mereka mungkin membangkitkan keganasan di Zhong Teng, dan bahkan mereka harus membayar harga yang cukup mahal dari serangan balik. Saat ini, hal terpenting bagi mereka adalah mendapatkan kuota untuk memasuki level keempat. Ketika Zhong Teng melihat jawaban Mo Feng, dia merasa lega di dalam hati dan dia dengan cepat mundur, meninggalkan area tempat Mu Chen dan Mo Feng berada, lalu dia merenung sebentar sebelum berjalan menuju yang lebih lemah. Ketika Mu Chen melihat Zhong Teng pergi, dia tidak lagi mengganggu dirinya sendiri dengan Zhong Teng dan bertukar pandang dengan Mo Feng, lalu menganggukkan kepalanya sambil tersenyum, mengungkapkan rasa terima kasihnya karena menahan Zhong Teng kembali. Tatapan Mo Feng menjadi agak lebih lembut pada saat ini, karena kekalahan Mu Chen dari Lu Sui telah menyebabkan Mo Feng melihatnya sebagai seseorang pada tingkat yang sama, dan dia tidak lagi mempertahankan ketidakpedulian yang dia miliki dari sebelumnya. Oleh karena itu, dia juga menganggukkan kepalanya ke arah Mu Chen,
sebelum dia berbalik dan mulai memilih lawannya sendiri. Gemuruh. Orang lain yang tersisa juga telah memilih lawan mereka sendiri. Pada saat ini, energi spiritual berhembus kencang di atas panggung awan petir saat tumbukan tersapu gelombang, yang menyebabkan ruang bergetar tanpa henti. Di panggung petir yang mendatangkan malapetaka dengan energi spiritual, hanya situasi Mu Chen yang tidak terganggu, karena tidak ada yang melangkah dalam radius 1000 kaki. Pada saat ini, dia seperti penonton saat dia menyaksikan pertempuran. Pada saat yang sama, dia juga telah menanamkan gerakan kuat ke dalam hatinya. Meskipun seharusnya tidak ada bentrokan di level ini, masih ada 2 level lagi yang menunggu mereka. Siapa yang bisa menjamin bahwa tidak akan ada penurunan di level selanjutnya? Karena itu masalahnya, dia hanya bisa mengisi dirinya dengan informasi tentang yang lain. Di bawah pengamatan Mu Chen, pertempuran di panggung petir berlangsung selama beberapa waktu sebelum mereka mulai berakhir, dan hasilnya seperti yang diharapkan. Setelah Mu Chen, Han San dari klan Badak Iblis yang mengalahkan lawannya dan mendapatkan kuota. Setelah dia, Mo Feng dan Zhong Teng sama-sama memperoleh kemenangan. Kuota terakhir jatuh ke Sukun, yang sebelumnya kalah dari Han San di luar pagoda pemurnian tubuh. Orang ini memiliki kekuatan yang mengejutkan, karena bahkan Han San harus melakukan banyak gerakan sebelum dia bisa mendapatkan kemenangan. Ketika Sukun memperoleh kuota terakhir, panggung awan besar menjadi hening sekali lagi dan 5 siluet berdiri saat 5 aura tak terbatas membubung ke langit, berbenturan satu sama lain. Namun, bentrokan hanya berlangsung sesaat, sebelum mereka berlima menariknya sekaligus. Mereka saling melirik, lalu mereka tidak lagi ragu-ragu dan terbang keluar, muncul di 5 tikar petir. Setelah itu, tatapan mereka diarahkan ke ruang di belakang panggung awan petir dengan keserakahan yang menyala-nyala saat komet melesat melintasi ruang itu. Garis-garis itu adalah tetesan esensi petir, berkedip-kedip dengan kilau yang menyilaukan. Bab 1000 Baptisan Esensi Petir. Di luar panggung awan petir, ruang berdesir saat garis-garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya terbang seperti komet, pemandangannya sangat indah. Setiap satu dari garis-garis cahaya itu adalah tetesan Lightning Essence, mereka juga merupakan sumber dari mata serakah mereka. Di zaman kuno, dikatakan bahwa banyak binatang surgawi menggunakan esensi petir untuk memperbaiki fisik mereka dalam kultivasi. Membuat tubuh mereka sekuat berlian yang tidak bisa dihancurkan. Namun, Lightning Essence tidak umum. Di dunia 1000 besar saat ini, terlepas dari kenyataan bahwa masih ada banyak esensi petir yang tersedia di lelang berskala besar itu, harganya sangat curam. Saat satu muncul, harganya akan naik, yang menyulitkan orang biasa untuk membeli. Tapi sekarang, mereka telah muncul di depan mata mereka dan jumlahnya tak terhitung. Jadi bagaimana mungkin mereka tidak merasakan gelombang di hati mereka? Jadi ini adalah keberuntungan bagi mereka yang memperoleh 5 kuota, Mu Chen menjilat bibirnya. Jika dia berhasil melewati ruang ini dan melalui pembaptisan esensi petir yang tak terhitung jumlahnya, itu hanya akan menjadi penyempurnaan yang tak terbayangkan untuk tubuh. Pagoda pemurnian tubuh benar-benar dipenuhi dengan peluang untuk memperbaiki fisik. Itu hanya setengah hari sejak mereka memasuki pagoda pemurnian tubuh dan peningkatan yang dia miliki pada fisiknya adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan bahkan jika dia telah berkultivasi selama setahun. Tidak heran mengapa asal binatang surgawi akan diisi dengan begitu banyak ahli saat itu, menempati sepertiga dari benua binatang surgawi. Mu Chen menghela nafas. Dengan kondisi kultivasi yang luar biasa, tidak heran mengapa jumlah ahli di Divine Beast Origin sangat tinggi. Berdengung. Sementara Mu Chen menghela nafas, tikar petir di bawah mereka tiba-tiba bergetar dan perlahan terbang keluar, membawa mereka, dan mereka memasuki ruang yang dipenuhi dengan komet yang tak terhitung jumlahnya. Ketika Mu Chen dan yang lainnya melihat ini, hati mereka bergetar dan mereka menyesuaikan kondisi mereka dengan tatapan yang menyala-nyala. Suara mendesing. Begitu 5 tikar petir membawa mereka berlima ke angkasa, seberkas cahaya terbang ke segala arah, yang membuat mata kelimanya memerah. Han San adalah yang tercepat. Dia membentuk cakar dengan tangannya dan membuat gerakan meraih. Kekuatan hisap tiba-tiba meledak yang menempel pada seberkas cahaya dan dengan paksa menariknya. Garis cahaya yang ditargetkan telah berubah arah dan terbang seperti komet. Han San menyeringai dan membuka tangannya tanpa menggunakan energi spiritual apapun, karena dia tahu bahwa energi spiritual tidak mungkin melakukan kontak dengan esensi petir. Di dunia, hanya ada satu hal yang bisa menahannya, tubuh dari daging dan darah. Karena itu,
Jika dia ingin menyerap esensi petir, maka dia harus menerimanya dengan fisiknya sendiri. Ledakan, garis cahaya menghantam dada Han San, mengeluarkan suara yang dalam dan rendah saat lubang berdarah muncul di dada Han San. Petir terlihat berkelap-kelip di luka dan jejak cairan petir dengan cepat menyatu dengan tubuhnya melalui lubang. Wajah Han San langsung berubah terdistorsi. Dia jelas menahan rasa sakit yang hebat. Saat esensi petir memasuki tubuhnya, itu perlahan-lahan akan meleleh dan menghaluskan tubuhnya. Wajah Han San tetap terdistorsi untuk waktu yang lama, sebelum ekspresi itu berangsur-angsur menghilang. Ketika dia membuka matanya, tubuhnya dipenuhi keringat dan keserakahan yang menyala-nyala di matanya telah sedikit meredup, dan digantikan dengan rasa takut. Jelas, rasa sakit yang dibawa oleh esensi petir yang memurnikan tubuh bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Seorang jenius seperti Han San secara alami memiliki kekuatan kemauan yang luar biasa juga. Namun meski begitu, dia hanya berani terus menarik Lightning Essence setelah beberapa saat. Pada saat yang sama, Mu Chen, Mo Feng dan dua lainnya juga mencoba menyerap esensi petir. Pada akhirnya, mereka semua memiliki reaksi yang sama seperti Han San. Semua wajah mereka terdistorsi dengan rasa sakit dan tubuh mereka terus-menerus gemetar ketika esensi petir memasuki tubuh mereka. Setelah rasa sakit yang hebat, Mo Feng dan yang lainnya semua memiliki ketakutan di wajah mereka, hanya Mu Chen yang merupakan pengecualian. Ketika dia membuka matanya, pupil hitamnya bersinar dengan cahaya aneh. Dia menundukkan kepalanya dan melihat dadanya. Lubang berdarah dengan cepat pulih pada saat ini dan kulitnya samar-samar berkedip dengan cahaya keperakan di wilayah itu. Itu adalah perubahan yang dibawa oleh esensi petir. Mu Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa tempat di tubuhnya yang telah menyerap esensi petir lebih padat dan kuat daripada bagian lain dari tubuhnya. Namun, apa yang membuat Mu Chen merenungkan bukanlah efeknya. Tetapi ketika esensi petir memasuki tubuhnya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa sebagian besar energi dari esensi petir telah diserap oleh tato naga sejati dan Phoenix di bawah kulitnya. Mu Chen melihat lengannya, di mana tato naga sejati dan Phoenix masih ada. Samar-samar, dia bisa merasakan bahwa tato naga sejati dan Phoenix saat ini tampak sangat aktif, dengan rasa haus menyebar. Jika Mu Chen menebak dengan benar, mereka haus akan energi dari Lightning Essence. Sungguh makan, Mu Chen bergumam di dalam hatinya. Dia akhirnya mengalami betapa sulitnya mengolah sutra naga Phoenix. Itu karena dia tidak pernah mengendur sejak dia mulai mengolahnya. Bahkan dengan begitu banyak sumber daya yang dituangkan ke dalamnya, dia masih belum mencapai level kedua. Menurut perkiraan Mu Chen, jika dia tidak bisa mendapatkan terobosan di pagoda pemurnian tubuh, dia mungkin membutuhkan waktu 1 tahun lagi, yang jelas tidak dapat diterima oleh Mu dia. Saat ini, yang paling dia kekurangan adalah waktu. Oleh karena itu, karena ada begitu banyak sumber daya di depan matanya, dia tidak bisa melihat mereka terbuang sia-sia. Saat dia memikirkannya, Mu Chen tidak lagi ragu-ragu dan matanya bersinar dengan resolusi. Dengan kemauan hatinya, energi spiritual melonjak dan terbentuk menjadi kekuatan hisap yang kuat yang menarik semua garis cahaya di dekatnya. Suara mendesing, suara mendesing. Dalam waktu sesingkat itu, ada hampir 10 garis cahaya yang terbang, semuanya bergemuruh dengan tetesan Lightning Essence. Di sekitarnya, 4 lainnya sangat terkejut dengan gerakan Mu Chen dan mereka segera menarik diri, takut tersapu di dalamnya. Mereka sangat jelas dari rasa sakit yang dibawa dengan menyerap esensi petir. Karena itu, yang terbaik adalah jika mereka bisa melakukannya dengan lambat. Jika mereka terburu-buru, tubuh mereka mungkin menjadi hal pertama yang tidak tahan. Pada saat itu, esensi petir akan terlalu kuat dan tubuh mereka akan dihancurkan. Gemuruh. Saat garis-garis cahaya terbang, mereka seperti bola meriam saat mereka membombardir tubuh Mu Chen. Segera, lubang berdarah muncul di tubuhnya, langsung membuatnya menjadi sosok berdarah buram. Saat darah segar mengalir, esensi petir keperakan itu menyatu ke dalam tubuhnya dan rasa sakit yang hebat langsung menyebabkan mata Mu Chen memerah. Menggertakkan giginya dengan butiran keringat mengalir di wajahnya, wajah Mu Chen terdistorsi dan raungan dalam yang menyakitkan bergema dari tenggorokannya, yang terdengar seperti binatang buas. Mendesis, mendesis. Dia bahkan bisa mendengar suara mendesis ketika esensi petir menyatu ke dalam tubuhnya, yang membuatnya terasa seperti fisiknya meleleh. Gelombang rasa sakit yang tak terlukiskan hampir membuatnya pingsan. Namun, sementara Mu Chen menahan rasa sakit yang luar biasa,
tato naga sejati dan Phoenix akhirnya bergerak. Segera, raungan naga dan teriakan Phoenix bergema dari tubuh Mu Chen. Berdengung, saat naga mengaum dan tangisan Phoenix bergema, suara itu menyebabkan aura dan darah Mu Chen melonjak dan rasa sakit yang hebat di tubuhnya dengan cepat ditekan. Ketika rasa sakit yang hebat menghilang, Mu Chen merasa sangat lega. Jika tato naga sejati dan Phoenix tidak bergerak, maka dia hanya bisa melepaskan kesempatan ini. Begitu dia merasa lega, esensi petir di tubuhnya mulai berubah menjadi cahaya keperakan saat mereka melesat melintasi sebelum sepenuhnya diserap oleh tato naga sejati dan Phoenix di lengannya. Mu Chen membuka kedua matanya dan cahaya perak berkedip di pupilnya, sebelum tubuhnya yang dimutilasi dengan cepat pulih dengan cahaya keperakan samar di kulitnya, yang telah tumbuh lebih kuat melalui penyempurnaan. Dia sebenarnya tidak mati. Ketika Zhong Teng, Han San dan yang lainnya melihat Mu Chen pulih, pupil mereka berkontraksi. Jika mereka berada di posisi Mu Chen, mereka akan menderita konsekuensi berat sekarang. Jadi bagaimana Mu Chen pulih begitu cepat? Bagaimana fisik orang itu lebih kuat dari kita? Su Kun merasa agak sulit dipercaya. Mereka adalah Divine Beast dengan fisik bawaan yang kuat. Jadi bagaimana mungkin manusia biasa seperti Mu Chen melampaui fisik mereka? Namun, Mu Chen tidak bisa diganggu tentang keterkejutan mereka. Kepalanya ditundukkan ke arah lengannya. Tidak hanya tato naga sejati dan Phoenix menjadi lebih hidup, kilau emas juga tumbuh lebih cemerlang dan sisik naga yang menusuk dan sayap Phoenix memancarkan jejak kekuatan yang kuat. Perasaan itu seolah-olah tatonya akan hidup kembali. Merasakan peningkatan dalam tato naga sejati dan Phoenix, mata Mu Chen tumbuh dengan gembira dan dia menjilat bibirnya, sebelum mengangkat kepalanya ke arah garis-garis cahaya. Di kejauhan, lingkaran cahaya bisa terlihat samar-samar, yang seharusnya merupakan jalan menuju tingkat keempat. Pada saat ini, tikar ringan di bawah kaki mereka secara bertahap menggerakkan mereka, yang tidak dapat mereka kendalikan. Karena itu, jika mereka ingin mendapatkan lebih banyak dari pembaptisan esensi petir, maka mereka harus menyelesaikannya sebelum tikar mencapai tujuan mereka. 4 lainnya tahu tentang ini, jadi mata mereka menjadi merah ketika mereka melihat Mu Chen dengan panik menyerap esensi petir. Saat ini, mereka seperti hantu lapar dengan pesta di depan mereka. Mereka jelas kelaparan sampai-sampai dada mereka menempel di punggung, tetapi mereka harus makan perlahan. Sedangkan untuk Mu Chen, dia menyapu makanan tidak peduli apa yang ada di hadapannya, makan dulu dan bicara kedua. Dan makanan lezat di atas meja dengan cepat memasuki perut Mu Chen. Oleh karena itu sangat mie mereka. Oleh karena itu, setelah beberapa perjuangan, mereka mengatupkan gigi mereka dan energi spiritual mereka meledak, meningkatkan kecepatan penyerapan mereka. Harga untuk meningkatkan kecepatan secara alami adalah jeritan dan ratapan yang menyakitkan. Ketika Mu Chen mendengar raungan itu, sudut bibirnya terangkat, sebelum dia menutup matanya dan merentangkan tangannya lebar-lebar. Kemudian energi spiritual di tubuhnya melonjak dengan kekuatan hisap yang meledak. Seketika, garis-garis di sekitarnya tampak seperti mereka telah menemukan magnet saat mereka bersiul ke arah tubuh Mu Chen. Ketika mereka melihat Mu Chen meningkatkan kekuatan isapnya, 4 lainnya yang melolong menyakitkan langsung memiliki kelopak mata berkedut dan mereka tidak bisa menahan kutukan dengan suara rendah. Dia benar-benar tidak manusiawi.